tentang kitab saya yang dipahami oleh seluruh orang Kristen yang ada di dunia ini, maka tidak sejalan dengan pemahaman apa yang Abang Peta paparkan. Jadi sesuai dengan pernyataan Bang Peta bahwa kita tidak akan ketemu diskusi ini. Jadi lebih baik, oke, saya turun aja. Nggak akan ketemu diskusi. Bukan ya, begitu caranya berdiskusi. Betul. Iya betul. Saya sudah menyatakan tentang pengertian tentang firman yang adalah. Saya sudah menyatakan. Oke. Yang adalah sifat pikiran, karena itu dinyatakan sebagai logos. Oke, saya paham. Tapi kalau abang nggak terima kan nggak apa-apa juga. Itu kan iman kami. Ya, iman abang lain nggak apa-apa. Kalau masalah keimanan, bro. Kalau masalah bang, saya mau keluar nih, sudah dipanggil. Nanti lagi dengan Kristen yang lain aja. Ini ada haleluya yang di bawah. Bisa begini, kalau berbesarkan masalah keimanan, kami tidak akan pernah mau protes. Itu hak Anda. Tetapi kalau kita dalam diskusi, kita harus memahami betul apa konteks yang kita diskusikan. Kita berbicara tadi masalah Tuhan, kau berbicara masalah firman, ya kita harus tahu definisinya dulu, baru kita bisa lanjut. Karena kalau kita tidak sepakat di definisinya itu sama-sama, apapun yang kita jelaskan sama-sama itu tidak akan pernah kita bisa memahami satu sama lain. Itu maksudnya. Nah, kalau seumpamanya Anda tadi mau mengatakan, walaupun Anda turun, mudah-mudahan Anda monitor di bawah, bahwa Anda tadi mengatakan itu menurut iman Kristen, menurut orang-orang Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya sangat sederhana. Kitab yang dibawa Belanda masuk oleh misionaris pada saat itu, dari bahasa Belanda ataupun dari bahasa Yunani, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan standar KBBI pada zaman itu. Ya. Gunanya kan untuk memudahkan orang-orang Indonesia memahami apa yang tertulis, konteks yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Nah, kalau Anda mempunyai pemahaman yang lain daripada standar KBBI, itu lain cerita. Itu lain cerita. Saya tidak tahu ambil sumbernya dari mana. Karena seperti kata Tuhan, seperti kata firman, itu udah ada definisinya dalam KBBI. Firman itu adalah perkataan. Tuhan itu adalah entitas tertinggi, bersumber segala sesuatu, kan gitu. Satu persatu anak buah si manajer berhasil Bot hajar, hingga Bot berhasil mengambil paksa wanita tersebut. Ketika dia pergi, Bot dihakimi oleh petarung wanita yang tampak ingin melawan Bot. Itu anak baik sudah jelaskan tadi dari ayat 1 ke ayat yang lain. Semenjak itu Bot membawa Bot ke berbagai hanya dalam sekejap, seorang pria menjadi modus Bot yang mukul orang pernah mukul orang. Saya juga masalah saya cuma ekonomi doang. Mukul orang pernah mukul orang. Saya juga anak-anak. Shalom. Haleluya. Halo, selamat pagi, selamat malam, haleluya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar pagi ini? Puji Tuhan, baik-baik Bang. Oh, syukur. Semoga kita Abang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Haleluya. rahmat dan hidayah ya pagi hari ini untuk menyebar di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang halal. Iya. Nah, sekarang Bang Haleluya, kita mau ngobrol-ngobrol ringan ini. Itu kalau menurut Anda Bible itu sama dengan Al-Quran ya? Saya lari ke Al-Quran dulu. Al-Quran itu kan bahasa Arab, betul? Kan? Iya, yang saya tahu Itu kan bahasa Arab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia ini, termasuk bahasa Indonesia. Kira-kira saya mau tanya sama Anda, gunanya itu penerjemah untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia untuk apa itu, Bang?
yang pernah saya dengar itu supaya mudah dipahami oleh setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia. Mantap, mantap. Nah, sekarang dalam penerjemah itu bahasa Indonesia dia menggunakan standar apa, Pak? Bang? Yang saya tahu penerjemahan TB itu dipergunakan kaidah bahasa Indonesia menurut EYD. Ya. Oh, menurut KBBI kan? Di tahun 94 belum ada KBBI, yang ada EYD saat itu. Oke, iya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Iya, artinya kan sudah poinnya tadi kita udah sepakati bersama bahwa gunanya penerjemah itu dalam bahasa Indonesia agar orang-orang Indonesia dapat dengan mudah memahami apa konteks yang tertulis di dalam ayat-ayat suci, entah Bible ataupun Al-Quran, ya kan? Sekarang pertanyaan kedua saya sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman yang lain, menurut kira-kira abang itu definisinya Tuhan itu apa? Iya, iya Bang. Definisinya Tuhan itu apa? Definisi Tuhan, iya, definisi Tuhan menurut KBBI yang saya pernah baca, ya kan, itu adalah penguasa atau yang punya otoritas. Punya otoritas apa nih? Iya, hanya sebatas itu, Bang. Kalau menurut KBBI arti kata Tuhan ya. Nah, kalau menurut KBBI yang saya baca, kalau menurut KBBI ya, Tuhan itu memiliki beberapa arti. Namun yang paling umum adalah Tuhan itu didefinisikan adalah Zat yang Maha Kuasa dan Maha Esa, tempat manusia beriman dan beribadah. Itu menurut KBBI. Saya kan? belum pernah baca itu, Bang. Coba dibuka di Google. Oh, nantilah, Tuhan Bang. menurut KBBI. Karena saya satu perangkat kan, nanti saya coba. Iya. Sudah. Enggak, saya satu perangkat, Bang. Jadi Oh, bisa, itu. nggak bisa. Ini saya saya enggak tahu caranya nih open cam ini ya. Tapi yang jelasnya saya baca ini, menurut KBBI, Tuhan memiliki beberapa arti. Namun yang paling umum adalah Zat yang Maha Kuasa dan Maha Esa, tempat manusia beriman dan beribadah. Itu menurut definisinya KBBI. Sepakat dengan hal itu, Bang? Haleluya. Ya, kita sepakati aja, Bang, karena nggak ada yang menyalah. Saya rasakan semua masih dalam logika Jangan Stenan pasrah gitu juga. dong. Jangan pasrah gitu dong. Bukan pasrah, Bang, tapi kan nggak pasrah, tapi kan itu masih sesuai dengan kaidah Alkitabiah, tempat orang beribadah, tempat orang beriman kan. Ya. Nah sekarang Cuman yang satu yang menjadi masalah kan, kalau di Kristen, kalau di Kristen ataupun pengajaran Alkitabiah itu Tuhan itu bukan disebut zat kan gitu dia. Itu aja sih yang masih. begini Bang Haleluya, kan Kristen juga itu dalam terjemahan bahasa Indonesia yang ada sekarang kan standarisasinya yang Anda tadi bilang kan.
Kan nggak bisa kita lari dari situ. Dia mau apapun yang namanya di situ kan dia sudah tertulis bahasa Indonesia, berarti kan kita harus mengaca kepada standar yang ada dipakai di Indonesia, standar bahasa. Kok loncat? Kok loncat, Kang? Kang? Halo, Ya, cek satu. Suara saya jelas nggak? halo. Halo suaranya ini Halo. apa? Oh, mantap. Sukut sumpahnya. Oke, kita lanjut diskusi lagi ya. Kita lanjut diskusi lagi, teman-teman. Jangan lupa di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya. Ini Ya. ada suara anak kecil, Follow Bang. kita ya, Apa, follow Bang? aja, teman-teman. Bang Gondrong. Ada suara anak kecil itu, Bang Gondrong. Eta mic-nya saya mah 5 cm di bibir, nah eta jauh padahal segitu teh. Iya, jauh. Oh ya mantap berarti ini. wis. Mantap Ya, sekali itu. jauh suaranya banget ini baik. segini kan, lumayan kan berapa senti ini ya? Oh jauh Kedengaran itu. ya? Oh cakep bener. Eta di volume sabarati lu paling ya. Enggak, belum pakai itu, belum beli, belum kebeli Oh, mahal 600.000. Suaranya, Ya, Panoce. suaranya Ya. baik. Suaranya Ya, baik, kencang banget nih. Iya bagus sekarang ganteng dia. Udah wajahnya Panoce. ganteng, suaranya bagus lagi. Bentar ya, izin. Panoce. Siap. Gimana masalah pembaptisan tadi belum selesai kita karena kepotong ya. Iya. Jadi gimana nih? Maaf ya. Jadi gimana menurut Pak Noce nih? Yang dibaptis ini kan Yesus gitu kan untuk pertobatan. Nah, pada saat Yesus dibaptis itu sosok keilahiannya nggak ada. Ini di mana nih keilahiannya nih? Ada di mana nih? Nanti biar Kang Baal yang buka datanya. Iya, Siap. karena yang kita tahu itu apa, ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang anak manusia. Jadi dalam konteks ini ya dia 100% manusia dan 100% Allah. Oh, oke. Mengosongkan dirinya. Pada saat kapan dia mengosongkan dirinya? Pada saat dia berinkarnasi sebagai seorang anak manusia. Kapan itu? Pas dilahirkan atau pas dibaptis? Enggak, kalau ini mengenai Yesus ya. Karena dia kan yang kami imani kan firman yang menjadi manusia. Ya. Bicara mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia berarti dia seutuhnya manusia. Seutuhnya dia manusia. Berarti pada saat dia jadi manusia, dia nggak punya sosok keilahian. Berarti nggak 100% ilahi, nggak 100% manusia dong. Enggak. Karena firman direvisi yang lagi menjadi kan? enggak, karena firman yang menjadi manusia. Yang kami percaya dia 100% ilahi, 100% manusia. Tuh, kata Bapak tadi dia manusia seutuhnya. Sekarang 100% manusia, 100% Iya. Tuhan, ilahi. Kalau dari konteks mengosongkan diri ya. Ya, gini aja biar jelas ya, biar jelas. Kapan sosok keilahiannya ada di kemanusiaannya? Iya, sosok kemanusiaan. Enggak, sosok keilahiannya kapan masuk iya. ke sosok kemanusiaannya? Sosok keilahiannya muncul ketika misalnya ini Yesus meredakan angin ribut. Tergantung kebutuhan kalau kayak gitu. Enggak. Tergantung kebutuhan, Pak. Pada saat Yesus membangkitkan Pada saat Lazarus Yesus yang mati. bermujizat, artinya gitu ya. Pada saat Yesus bermujizat. Oke? Iya kan? Iya. Tapi dalam konteks ini yang saya pahami nih, Pak Hos, Ah,
ah, dia itu 100% Allah, 100% manusia, dan ada pada saat-saat tertentu keilahiannya itu memang nyata, nampak. Begitu. Keilahiannya nyampe. Pada saat dia ketiduran di perahu, dia ada keilahiannya nggak? Kalau sebenarnya karena yang kami imani itu 100% manusia, 100% Allah, berarti bersamaan. Dan nanti tetap host akan tanya, berarti keilahiannya akan tidur lagi. Nah, itu. Enggak, tapi Ini Pak ini. enggak. Tenang, Tapi itu memang dalam iman Kristen ya seperti itu. Oh ya, saya hargai keimanan Anda. Justru kan di sini kita diskusi ingin Iya, ingin menggali. cerdas, ingin pinter ya, dan ingin tahu juga konsep seperti itu. Nah, ketika Yesus dikandung oleh Maria, ya, dikandung Maria, itu keilahiannya ada nggak kira-kira? Dia dikandung oleh Roh Kudus dan Firman menjadi manusia, dan saya percaya dia itu adalah yang ilahi, yang Oh, berarti- berinkarnasi menjadi manusia. Oh, ilahi Dan dikandung melalui oleh Roh proses- Kudus. Iya, Ilahi dikandung oleh Roh Kudus. iya. Oke. Maksudnya Maria Ilahi itu dikandung oleh Roh Kudus dan Begini. Roh Kudus dikandung oleh Begini. Maria. Setuju nggak? enggak begini. Ah, Maria kan begini. Karena pekerjaan Roh Kudus, Maria itu kan mengandung. Karena pekerjaan Roh Kudus, Maria diapain nih Maria ini sama Roh Kudus? Waduh, Nah, bahaya itu nih. itu pekerjaan spiritual ya, pekerjaan roh ya. Jadi Wah. jadi Ini maksudnya sebenarnya begini, host. Kalau kita berpikir secara manusia, kan dia kan Tuhan. Tidak perlu melalui proses seorang anak manusia harus dikandung Harusnya. di- Harusnya seperti itu. Kalau kita berpikir kan mungkin dia berfirman segala sesuatu dan terjadi, tapi ini Tuhan punya rencana tersendiri dan harus melalui proses menjadi anak manusia. Memang ada rencananya? rencana Tuhan. Apa tuh Rencananya akan menjadi tebusan, makanya dia harus melewati proses sebagai proses normal sebagai manusia yang saya Oke. pahami begitu, host. Oke, jadi dia akan dikorbankan oleh Tuhan gitu. Karena dalam pemahaman kami Ini bahwa parah nih. dia menebus dosa manusia ya. Ya, artinya dia akan dikorbankan oleh Tuhan. Setuju? Iya, iya, karena dia akan, tepuk iya, tangan. karena begini, dia harus menjadi tebusan bagi umat manusia. Iya, dia akan Tebusannya apa? dikorbankan. Kemanusiaannya yang menjadi tebusan. Iya, dia akan jadi dia akan dikorbankan oleh Tuhan. Iya, dengan tujuan memperdamaikan. Pengertiannya Gini. begini, memang agak rumit dan Bentar, susah bentar, diterima Pak. oleh Bentar, Pak. nalar karena begini. Ya, Iya, bentar Pak. Gini Pak, kalau dia sosok yang ditumbalkan oleh Tuhan, ya, Tuhan ini berarti nggak maha kuasa, Bang. Karena apa? Sebagai Tuhan, gampang banget, apalagi dia maha kuasa. Kalau hanya ingin menebus dosa manusia, nggak perlu mengorbankan anaknya untuk ditumbalkan. Cukup dia ampuni di atas, nggak perlu dia capek-capek harus turun ke dunia. enggak, Nggak perlu. karena cara Tuhan itu kan berbeda. Wah, cara Tuhan itu kan berbeda. Misalnya, Loh, pengampunan gini, Pak. dosa. Tuhan kalau maha kuasa, Begini. Tuhan kalau udah maha kuasa nggak bisa didikte oleh manusia, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa didikte begini. oleh manusia. Iya, karena yang saya maksudkan itu semua dalam rencana Tuhan. Kita sebagai manusia ya, mungkin ini ndak masuk akal, tapi Nggak memang masuk akal. bagi Tuhan itulah. Iya. Kira-kira Karena Tuhan tahu misalnya- nggak? Kira-kira Tuhan tahu nggak ada ayat seperti itu di Bible? Tahu nggak?
mengenai penebusan dosa. Tahu nggak Tuhan ada ayat seperti itu? Iya, sebenarnya itu semua dalam rencana Tuhan, maka itu Nggak, sudah tahu nggak Tuhannya dinubuatkan itu, tahu bahwa nggak? bagaimana penebusan akan terjadi. Nggak, Tahu, tak tahu. Itu firman Tuhan itu. tahu. Berarti itu firman Tuhan atau Iya. bikinan Paulus? Tuhan enggak begini. Wah, blunder Pak di sini Pak. Contoh begini. Contoh begini. Contoh begini. Ketika pengampunan dosa yang dilakukan oleh Musa pada umat Yahudi pada saat itu lewat korban anak domba, misalnya darah anak domba yang membuat Tuhan itu mengampuni dosa umat Loh, pada kalau saat kayak itu. gitu, Pak, kalau Iya. kayak gitu, kenapa Yahudi memakai darah domba? Kenapa Kristen memakai darah Tuhan? Ayo Pak, jujur di sini kita jujur di sini. Iya, karena itu memang itu adalah itu yang saya bilang, itu sebuah cermin dan gambar yang sesungguhnya yang sebenarnya yang akan menjadi penebus, karena ini darah anak Lah, domba ini kan bukan menebus dosa dunia kalau ini. bisa memakai darah domba, kenapa harus memakai darah Tuhan, Pak? Simpel, kita persimpel, Pak. Iya, karena anak domba itu tidak menghapus Kata siapa? dosa dunia. Kata firman itu Tuhan. firman Tuhan mengajarkan kalau memakai darah domba. Jadi gini Pak, jadi dosa itu bisa dihapus dengan cara pertobatan perorangan. Pertobatan perorangan, misalkan saya punya dosa nih, saya berdosa karena telah menolak cewek cantik gitu kan. Nah, berdosa kan itu, saya bertobat sendiri Pak, saya minta ampunan sendiri. Saya sering Pak menolak cewek cantik, saya sering Pak, kan saya ganteng Pak, sering. Nah, saya bertobat Pak, bertobat sendiri. Nah, kalau dosa kan itu ada disebutnya kurban, idul kurban. Nah, itu untuk menyucikan diri kita dari dosa Pak gitu. Gak perlu saya menyuruh, hei Han, turun dong, tebus dosa gua. Gak perlu Pak kayak gitu. Kita nggak bisa mendikte Tuhan Pak. Nah, konsep-konsep seperti ini, bentar Pak, sedikit lagi. Konsep seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang pagan Yunani, Pak. Orang-orang pagan Yunani yang sering melakukan konsep seperti ini. Nah, sedangkan Islam sama Yahudi sepakat penebusan dosa atau penghapusan atau penyucian diri melalui hewan kurban seperti lembu, kambing, domba, sapi gitu kan. Sama Islam juga seperti itu. Nah, ini di Bapak justru saya pening pala saya Pak. Kenapa harus Tuhan yang jadi korban Pak? Itu Pak. Iya. Karena misi Tuhan itu kan kenapa Tuhan harus menjadi manusia dan harus menjadi korban penebusan itu dengan misi untuk penebusan seluruh umat tanpa terkecuali sebenarnya. Kang Baal monitor, Kang Baal. Kan manusia nih hubungannya sudah rusak Kang ini. Baal monitor, Kang Baal, Bang Kores. Dilanjut dulu dong. Monitor. Ya, lanjut. Bang Kores. Kores. Oh, sare. Kang Baal aja dulu. Jadi gini, memang betul ketika Yesus dibaptis ini, Yesus ini dibaptis dari dosa, itu kan. Jadi Yesus memulai pengajarannya itu setelah dibaptis, kan begitu. Nah, makanya di Bible itu tidak pernah diceritakan. Di Bible ini kan hanya diceritakan Yesus lahir dan Yesus terangkat, kan begitu. Jadi tidak pernah diceritakan bagaimana perjalanan Yesus masa produktifnya itu usia 13 sampai 30 tahun ini nggak pernah diceritakan. Dari sana makanya pada saat itu kurang lebih usia 30 baru dia dibaptis. Nah,
Perjalanan hidup Yesus 13 sampai 30 tahun, pasti kita tahu di sana dia sebagai manusia tentu banyak melakukan dosa-dosa. Ya cuman tidak diceritakan karena Bible tidak ditulis. Saya juga curiga kenapa usia demikian tidak dicatat di dalam Bible kan begitu. Nah, jadi makanya itulah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Begitu loh, Bang. Jadi dia adalah dibaptis karena dosa-dosanya. Silakan, Bang. Enggak, begini, Yesus itu tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah berdosa, tetapi dia melakukan penggenapan yang dinubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan dan Yesus yang harus melalui itu sebagai teladan. Begitu. Karena Yesus itu ketika dia sebenarnya pada saat dibaptis, Yohanes saja sudah menolak untuk membaptis karena Yohanes menyatakan bahwa untuk membuka tali kasut pun sebenarnya dia tidak layak, tetapi Tuhan Yesus dengan sendirinya memiliki keinginan untuk dibaptis karena penggenapan atas nubuatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Oke, kita bahas ya, kita baptis. Jadi teman-teman, teman-teman Kristen ini kadang-kadang tidak paham gitu, tidak memahami apa itu pembaptisan, gitu kan? Pembaptisan ini adalah pertobatan. Nah, ketika Yesus dibaptis, dibilang itu bukan pertobatan, padahal jelas di sana adalah pertobatan. Apa yang dimaksud di penggenapan yang ketika Yesus berdiskusi dengan dialog dengan Yohanes Pembaptis, dia diskusi dialog. Nah, Yohanes itu menyampaikan, aku tidak pantas membaptismu, artinya begitu. Dia saling menghargai lah, karena kita tahu bahwa Yohanes ini adalah orang mulia juga, orang yang kudus juga kan. Nah, Yesus juga orang yang kudus. Yohanes tahu dia bersaudara, kan dia bersaudara dari Elizabeth dan dengan Bunda Maria, kan begitu. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dua-duanya dipenuhi Roh Kudus, kan gitu. Karena mereka ini sifatnya itu rendah hati, dia saling begitu cara menyampaikannya. Tetapi apa kata Yesus? Hendaklah kamu yang membaptis, karena untuk menggenapi. Demikianlah firman Tuhan, kan begitu. Jadi yang dimaksud oleh Yesus itu adalah firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Yaitu Yohanes harus membaptis untuk pertobatan dari dosa. Itu yang harus digenapi, makanya Yesus tahu. Nah, kita pakai data sini sebentar ya, pakai data. Jadi di sini sebentar pakai data. Di sini kita pakai data ya. Jadi pembaptisan Yohanes itu berlaku umum untuk siapapun, tidak kecuali Yesus. Yesus tahu itu, makanya Yesus itu datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Ini datanya ya, sebentar. Jadi memang tidak enak, tapi memang ini kita harus terima di sini. Matius 3 ayat 1 nomor 2. Lihat. Mulai dari pertama ya, kita tidak boleh comot-comot ayat. Perikopnya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan apa yang diberitakan? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan. Gampang kok dibilang. Nah, pertobatan dari apa? Oke, pertobatan dari mana? Sabar dulu, kita fokus dulu. Ini baptisan poinnya dulu, Bang. Nanti kita diskusi ya, yang lainnya. Nah, kemudian apa itu baptisan Yohanes? Ini kita harus paham dulu. Baptisan Yohanes, kita harus tahu dulu apa makna pembaptisan Yohanes. Nah, di sini dijelaskan juga, Markus pun menceritakan bahwa di Markus 1 nomor 4 ini, Markus menceritakan, ya, Markus tadi kan Matius, Markus pun menceritakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyeritakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Jadi poinnya sama, di sini bertobat dari dosa. Karena apa? Tuhan akan mengampuni dosa. Nah, kita lanjut lagi ke yang lain. Kita lihat. Nah, di Markus 1:9 berikutnya, pada waktu itu, tadi Markus 4 ya, 1:4 ya, sekarang di ayat 9-nya. Pada waktu itu datanglah Yesus. Nah, mendengar seruan itu, dia datang Yesus. Maka
pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di Sungai Yordan. Gampang kok dia bilang. Untuk apa dia dibaptis? Untuk apa dibaptis? Karena dia mendengar seruan tadi di ayat 4. Bertobat dari dosamu. Jadi baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan dari dosa. Makanya datanglah Yesus dari Galilea. Lalu dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi mereka semua di sana pembaptisan massal ya, termasuk Yesus. Lalu sambil mengaku dosanya, lihat, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Gampang sekali. Jadi baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan pertobatan dari dosa. Ini adalah penggenapan. Di mana firman Tuhannya nanti kita baca selanjutnya. Silakan. Coba begini. Jadi tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Anak Baik ini terkait dengan mungkin apa malu hati atau apa, enggak seperti itu, karena sebenarnya ini sebuah penggenapan yang dinubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. Pembuka jalan di mana sebenarnya dalam kejadian ini, dalam kejadian terkait dengan baptisan Yesus dibaptis itu, di situ memang ada sebuah rencana Tuhan yang sangat luar biasa ya, karena sebenarnya Tuhan mau mendeklarasikan kepada manusia bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah anaknya yang sangat dikasihi. Karena pada saat baptisan terjadi itu, kita tahu bersama bahwa ada Roh Kudus dalam bentuk merpati itu hinggap kepada Yesus. Kemudian ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Artinya dalam konteks ini yang saya pahami bahwa Yesus sebenarnya dideklarasikan bahwa dia sesungguhnya anak Allah yang hidup. Yang saya pahami begitu, Pak. Jadi untuk baptisan itu sebenarnya itu sebuah penggenapan yang dinubuatkan untuk Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan untuk Tuhan Yesus memulai pelayanan. Oke, lanjut ya. Jadi gini teman-teman. Jadi poinnya kita harus paham dulu itu pembaptisan itu apa. Jadi pembaptisan Yohanes itu pembaptisan pertobatan dari dosa. Makanya ketika itu Yesus itu pun datang. Ya kan? Di sini Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Karena apa? Ini adalah untuk harus digenapi. Harus digenapi, Yesus harus dibaptis. Karena penggenapan baptisan Yohanes ini adalah pembaptisan pertobatan dari dosa. Itu harus digenapi. Ini firman Tuhan sampai kepada Yohanes bahwa kamu Yohanes harus membaptis orang Galilea, orang dari sana. Dia bilang kan begitu firmannya. Nah, ini harus dipenuhi oleh Yohanes, ini harus dilakukan oleh Yohanes, dan makanya orang-orang Galilea termasuk Yesus ini datang untuk memenuhi, menggenapi firman Tuhan. Nah, di sini katakan begini. Makanya saya bilang di sini di Markus 1 ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, ia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian di ayat berikutnya, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ini mengaku perdosaan. Nah, kemudian kita baca apa kata Lukas. Lukas berbicara di sini. Di Lukas ini tadi kan Matius, Lukas, Yohanes gini. Kita bicara Lukas. Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu, ada Yesus di sana, tentunya kan? Mereka, dia bilang tadi kan mereka. Sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes. Mereka, kata banyak, jamak. Lalu di sini di Lukas menceritakan, ketika seluruh orang banyak. Tadi mereka itu telah membaptis, dan ketika Yesus juga ada Yesus di sana juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Jadi Yesus dibaptis. Poinnya di sini bahwa Yesus masuk dalam kelompok yang banyak itu juga dibaptis oleh Yohanes.
Apa pembaptisan Yohanes tadi itu? Ialah firman Tuhan, yaitu harus bertobat dari dosa. Di mana firman Tuhan yang harus digenapi yang menurut Yesus? Di sini, di Lukas 3 ayat 26 berikutnya. Pada waktu Hanas, Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Ini firman Tuhan ini yang harus digenapi. Apa katanya? Firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Inilah yang harus digenapi, harus dipenuhi, harus dilakukan oleh Yohanes dan harus dipenuhi oleh orang-orang yang harus dibaptis, yaitu pertobatan dari dosa. Ini firman Tuhan. Makanya Yesus tidak sungkan-sungkan karena tahu ini adalah perintah Bapaknya yang datang kepada Yohanes bahwa semua harus dibaptis untuk bertobat dari dosa. Makanya Yesus datang. Walaupun di sana ada dialog antara dialog dengan Yohanes dengan Yesus, Yesus tahu ini firman Tuhan kepada Yohanes. Dan itu harus digenapi, harus dilakukan oleh Yohanes dan Yesus termasuk orang yang harus dibaptis. Itu yang dimaksud di penggenapan. Nah, di sini dikatakan Paulus membenarkan bahwa Yesus ini dibaptis dengan pertobatan dari dosa. Di mana? Di Kisah Para Rasul 19:35. Lalu kata Paulus, ini Paulus mengatakan, betul bahwa Yesus ini adalah dibaptis oleh Yohanes. Yohanes apa? Yaitu dari pertobatan dari dosa. Ini tidak perlu dibantah, ini data gampang kok. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, apakah Yesus dibaptis dengan baptisan Yohanes? Ya, tadi sudah kita sampaikan di ayat tadi. Nah, lalu apa baptisan Yohanes? Tadi udah jelas, itu pertobatan dari dosa. Lalu apa kata Paulus tentang baptisan Yohanes? Di ayat berikutnya, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang bertobat. Gampang kok. Jadi demikian ya teman-teman. Jadi baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan dari dosa. Itu adalah firman Tuhan datang kepada Yohanes. Semua Galilea harus dibaptis termasuk Yesus. Yesus makanya aku tidak bisa membaptis karena itu adalah firman Tuhan yang harus digenapi. Engkau yang mendapat firman, engkau yang harus diutus, engkau yang diperintahkan. Bahasanya kan begitu. Gampang kok. Begitu. Terima kasih ya. Lanjut. Ya, Gurunda. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Pada saat- Bang Noce. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Iya. Kedengaran Gurunda? Kedengaran dong. Iya, masya Allah. Lanjut. Nyimak dulu, nyimak. Menarik ini. Lanjut. Ya, lanjut Pak Gondrong, Pak Penginjil. Assalamualaikum. Iya. Iya Kanda. Iya. Lanjut. Anak baik. Jadi begini, pada saat Yesus datang untuk dibaptis itu, sebenarnya Yohanes sangat mengenal betul bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk membaptis Yesus, bukan persoalan karena dia tidak enak begitu. Tapi Yohanes sangat tahu persis bahwa siapa Yesus sebenarnya, dan menurut Yohanes dia tidak layak untuk membaptis Yesus. Bahkan Yohanes sendiri berkata bahwa membuka tali kasut pun sebenarnya dia tidak layak. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa. Dia suci. Sebenarnya yang saya pahami begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dito Kan dan yang lain. Jadi gini, Iya. jadi kita tidak boleh lari dari konteks dan apa penjelasan sana. Jadi baptisan itu adalah baptisan berdosa, orang bertobatan dari dosa. Itu firman Tuhan loh ya. Ingat, itu firman Tuhan kepada Yohanes bahwa Yohanes harus kau baptis semua termasuk Yesus. Maka Yesus paham. Nah, dia sebagai manusia dia sadar, tentunya dia punya
dosa dong, apalagi dia keturunan anak Abraham, anak Daud. Ini kan dia punya silsilah. Kalau bilang dia punya dosa waris dan lain, pastilah. Makanya seperti itu. Ya seperti itu. Nah, kita lihat Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan tentang tadi di sini di Matius 3 nomor 13 ini ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk apa? Dibaptis. Baptisan Yohanes adalah pertobatan dari dosa. Gampang kok itu sebenarnya. Nanti kita bicara tentang dosa aja lah. Ini bicara poinnya adalah apa baptisan Yohanes. Nah, di sini dijelaskan, di bawah dijelaskan bahwa Yesus menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa. Memang dibaptis karena dia setara dengan orang yang berdosa. Nanti kita bicara apa sih dosa Yesus, nanti kita bahas lagi ya, gampang itu ya. Tapi yang dijelas poinnya adalah baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dari dosa. Ini penjelasannya nih ya. Matius 3:13 di sini Yesus dibaptis oleh Yohanes karena alasan berikut, yaitu menempatkan dirinya setara sama dengan orang yang berdosa. Gitu aja. Mungkin dilanjut oleh Bang Dito atau yang lain, Bang Kores. Yang lain silahkan. Saya terlalu pintar, cerdas, baik sana, baik sini, bijaksana, bijak sini. Jadi begitu ya. Luar biasa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bang Juma, aku langsung turun aja. Nggak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut Bang, lanjut. Saya menikmati diskusinya sambil minum kopi. Lanjut. Anak-anak kita ini memang harus kita cerdaskan. Saudara-saudara Kristen ini memang harus kita luruskan. Kasihan mereka kalau terus tersesat kayak begini. Lanjut Bang. Ini penginjil Guru Ndak, Pak Gondrong ini penginjil dari gereja ini. Oh, kita harus baptis dia berarti. Iya, disalib, bukan dibaptis. Ya pokoknya Pak Hos sama Bang Suma dibaptis nantinya. Sama si anak baik dibaptis dari dosa. Iya. Boleh saya masuk sedikit, boleh ya teman-teman sekalian? Lanjut. Oke, siap. Iya, saya sudah 18 tahun ya. 18 tahun saya belajar Bible. Namun yang saya temukan seibarat saya melihat penjual obat ya di pasar-pasar yang akrobatik. Tapi tidak pernah saya temukan inti. Karena Kristen ini kan menjual sebuah konsep keyakinan yang akarnya justru tidak berakar kepada Yahudi, tetapi berakar kepada Romawi. Namun untuk melancarkan aksi jualan obat, maka mereka menutupi segala hal yang asasnya berasal dari Roma, itu diganti dengan instrumen-instrumen pelengkap dari ajaran Yahudi. Seperti misalnya kalau kita tanya siapa Tuhanmu, dia bawa bapak di sini adalah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He. Padahal tak ada hubungannya dengan Kristen dengan Yahudi, itu tidak ada hubungannya. Itu adalah dua mata rantai yang lahir sendiri-sendiri dari rahim yang berbeda. Berbeda dengan agama Yahudi, agama Nasrani dan juga Islam itu berasal dari kandungan yang satu, yang sama. Tapi kalau Kristen ini berbeda dia hanya numpang tenar dengan menggunakan terjemahan dari kitab Yahudi. Tanpa kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam. Sedangkan ada bantuan kitab Yahudi, Kristen ini tenggelam jauh, ditinggalkan oleh generasi selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Akhirnya nanti Kristen ini kosong, yang ada hanya gedung-gedung gereja puing-puing. Dan Anda harus tahu, teman-teman sekalian, di barat sana, sumber Kristen itu lahir, itu sudah ramai ditinggalkan. Anak-anak muda di sana sudah tidak ingin lagi dibodoh-bodohi dengan konsep yang simsalabim. Sedangkan di Indonesia ini baru menjamur. Kenapa? Karena orang Kristen ini, saudara-saudara kita ini berpikir orang Islam Indonesia ini awam tentang kekristenan. Jadi masih bisa menjual makhluk kuburan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang awam di kalangan Islam.
Tapi sekarang umat Islam juga begitu lahirnya Apologet Islam Indonesia, teman-teman, saya sendiri perkenalkan, saya ketua pembina. Alhamdulillah umat Islam Indonesia itu sudah bisa membedakan mana Tuhan dan mana makhluk yang keluar dari kubur. Jadi yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen ini adalah makhluk kuburan, makhluk yang pernah tinggal di kuburan 3 hari 3 malam, lalu kemudian disuplai tenaga dari alam gaib sehingga dia dilantik kemudian menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Ini ucapan Yesus yang terekam oleh wartawan yang ada dalam Bible. Jadi kalau ada penginjil, ya sebenarnya bukan penginjil ya, karena Injil itu kan dari Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini adalah pewarta surat kabar yang ditulis oleh wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Kalau ada pewarta atau wartawan yang dihasilkan dari agama yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini, ingin berdiskusi, maka kita cari akarnya dulu. Apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen ini, penyembah makhluk kuburan ini? Apa hubungannya? Ini yang harus menjadi tolak ukur. Karena kalau kita biarkan jualan obat, apapun bisa dia jual. Sandal jepit pun bisa mereka katakan ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi sandal. Tapi kalau kita takar dari akarnya, apa hubungannya Yesus, manusia, anak Maria, Nabi, Rasul untuk Bani Israel dengan makhluk kuburan yang mereka sembah, yang mereka gelari dengan gelar Kristus ini? Ada nggak hubungannya? Di mana titik temunya? Antara Yesus, anak Maria, dan makhluk kuburan yang keluar dari kubur lantas meminta kepada manusia barat untuk menuhankan dirinya. Titik di mana? Karena kalau Yesus selama 33 tahun, ending ajarannya hanya rasul, dia hanya rasul Tuhan. Tiba-tiba ada makhluk kuburan datang kepada nabi-nabinya, mengajak nabi-nabinya ini untuk memproklamirkan agar dirinya ditembah. Nah, mungkin saudara pewarta ini, si Mace Bandari, dengan hormat kita minta penjelasan apa hubungannya Yesus, ya, anak Maria, makhluk yang keluar dari perut ibunya, dengan makhluk yang keluar dari perut bumi, dari kuburan ini. Hubungannya di mana? Titik temunya di mana? Apakah dari konsep ketuhanannya kah? Konsep kemanusiaannya kah? Konsep apanya yang bisa ditemukan bahwa Yesus yang keluar dari perut manusia dan Yesus yang keluar dari perut bumi ini adalah dua pribadi yang adalah satu pribadi, atau bagaimana bahasanya ya? Satu pribadi yang adalah dua pribadi atau gimana? Silakan dong. Silakan. Oke, baik Bang, terima kasih, puji Tuhan. Dengan apa framing dari Bang Suma ini adalah sebuah penggenapan nubuatan ya, bahwa pada akhirnya para pengejek akan bermunculan. Iya. Oke, terima kasih. Saya mau menjelaskan. Iya. Sesuai dengan apa yang tadi itu di dalam 1 Yudas 18 ya. Iya, terkait hubungan antara Kristen dengan Yesus, memang tidak ada hubungan secara garis keturunan. Karena memang kalau kita belajar dari apa keturunan Abraham, betul bahwa bangsa Arab adalah bagian dari keturunan Ismail, kemudian bangsa Yahudi adalah keturunan dari Ishak, dan memang tidak ada hubungannya dengan orang Kristen yang ada di luar dari suku Yahudi ini. Baik, tetapi kenapa kami menjadi bagian dari Kristus Yesus dan kami satu di dalam Dia? Karena dalam amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi itu kami, sekalipun kami bukanlah dari garis keturunan nenek moyang Abraham, tetapi kami diakui oleh Yesus ketika kami dibaptis dan kami menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang kami imani dan kami percaya. Kalau memang silsilah, memang kami tidak masuk, khususnya di luar dari Yahudi atau keturunan Abraham. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik.
Jadi saya tanggapi ya. Oke, Saya siap. bukan pengejek, justru saya adalah penyelamat. Saya katakan diri saya penyelamat karena orang Kristen selama ini nggak paham. Bahkan saudara yang katanya pewarta pun masih belum paham. Pertanyaan saya itu apa hubungannya Yesus yang keluar dari perut manusia dengan Yesus yang keluar dari perut bumi? Pertanyaan saya itu di situ. Jelas itu. Kalau mengenai Kristen kami udah paham. Kristen ini adalah penumpang gelap yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam surat yang diwartakan oleh pewarta Matius. Di dalam data bab 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5 akan muncul korban dari penyesat yang banyak. Namanya adalah Kristen. Di mana Kristen itu sendiri, orang Kristen sendiri yang mengaku bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, penyesat yang muncul setelah anak Maria itu terangkat ke langit bergelar Kristus. Berarti Kristus yang dimaksud akan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus yang makhluk kuburan yang kemudian pengikutnya banyak disebut Kristen. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Saya hanya ingin mencari titik temunya. Saya 18 tahun Bang mengkaji surat-surat pewarta yang muncul di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sekarang agak lebih mirip terjemahan Al-Quran daripada terjemahan Bible asli. Lebih banyak istilah-istilah Al-Quran di dalamnya daripada istilah-istilah Yunani, yang mana Bible Anda itu asalnya dari Yunani itu. Tapi malah justru ke Arab-Araban sekarang, hanya untuk mempraktikkan ajaran Yesus untuk licik seperti ular. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pemimpin, sebagai kurios, sebagai tuan bagi orang-orang yang tidak beriman. Seperti yang diterangkan oleh Petrus di dalam catatan pewarta Lukas, dalam dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Bahwa orang yang keluar dari kubur tadinya ini itu dijadikan sebagai Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi orang yang dibunuh, orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi, yang masuk ke dalam kuburan lalu keluar mengaku diberi kuasa, itu jelas sekali dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi yang menerima Kristus yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan itu adalah angkatan jahat semuanya. Itu kata khotbah Petrus. Dan itu juga ucapan Yesus, bahwa ada angkatan jahat yang nanti menjadi pengikut Kristus palsu. Dia adalah orang-orang di luar Yahudi. Tetapi berat kalau itu yang kita ingin kaji. Saya ingin akarnya dulu. Di mana akarnya itu? Akarnya adalah terkait dengan Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang keluar dari kuburan ini. Karena ini adalah dua Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Sedangkan yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kristen bukan domba, tapi serigala yang nyamar-nyamar domba. Supaya dianggap domba, ya mereka menggunakan kitabnya Yahudi lagi-lagi. Yang disebut domba itu cuma Bani Yakub saja. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku domba, itu penyamar itu. Itu jelas itu. Masih perlu banyak belajar. Nah, kemudian Kristus yang keluar dari kubur ini mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberinya kuasa? Sejak kapan Elohim Tuhannya Yahudi memberikan kuasa kepada Yesus? Tidak pernah. Tidak ada dalil di pengajaran Yesus, Bapa yang ada di langit telah memberikan kuasa kepada. Itu nggak ada. Tidak ada kuasa diberikan kepada Yesus selama beliau penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Itu nggak ada. Nah, nanti kuasa itu diakui telah diberikan kepada si oknum setelah oknum itu keluar dari kubur. Nah, orang yang keluar dari kubur ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus anak Maria adalah makhluk yang dikasihi, yang diberkahi oleh Tuhannya Yahudi. Beda. Dua Kristus yang berbeda. Satu Kristus yang diberkahi, satu Kristus yang dikutuk. Nah, Kristen ini dari mana asalnya? Kristen ini dari Kristus yang dikutuk tersebut. Supaya nggak terlalu malu,
Silakan saudara sebagai pewarta tunjukkan di mana kesinambungannya antara Kristus yang adalah anak Maria yang tidak memiliki kuasa selain daripada yang diberikan oleh Bapaknya dengan Kristus yang sudah memiliki kuasa. Ini hubungannya di mana? Apakah antara Kristus anak Maria dengan Kristus yang keluar dari kubur ini pernah ketemu? Pernah serah terima jabatan? Atau gimana ceritanya? Karena ini adalah dua manusia, dua makhluk yang berbeda. Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh iblis. Iblis telah mau memberikan, Yesus, aku berikan kuasa langit dan bumi, surga dan di bumi, jika engkau menyembahku. Yesus menolak. Yesus tidak menerima kuasa itu. Ada yang manusia dikutuk oleh Elohim, dikubur kemudian menerima kuasa itu. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan kepada kami, atau jangan-jangan Anda juga nggak paham. Yesus yang tidak menerima kuasa dari alam gaib, alam roh, alam gelap, dan Kristus yang menerima kuasa dari alam gelap, itu adalah Kristus yang berbeda. Silakan. Oke, baik. Teman. Iya. Jadi Yesus yang lahir lewat kandungan Maria dan Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu sama. Sesuai dengan kesaksian Alkitab. Jadi ketika Yesus disalib, sekalipun dalam ajaran-ajaran yang lain tidak mengakui bahwa Yesus itu diserupakan, tetapi kami dalam iman Kristen percaya bahwa Yesus yang disalib dan mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini bukan dua oknum dalam iman Kristen, ini adalah satu oknum yang sama, yang menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau memang ada tuduhan bahwa Yesus yang lahir lewat Maria dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati kemudian ini adalah oknum yang berbeda, saya tidak mengakui bahwa dalam iman Kristen kami bahwa yang lahir, mati dan bangkit kemudian terangkat ke sorga itu adalah Yesus. Oke, Oknum baik. yang sama. Iya, terima kasih. Nah, inilah yang saya katakan bahwa seorang pewarta pun dari gereja itu nggak paham, nggak ngerti. Kenapa demikian? Karena misi datangnya kemudian penyesat ini memang untuk menyesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Itu dalil. Itu dalil. Kata Yesusnya itu, ucapan Yesusnya itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti korban dari penyesat yang memakai nama Yesus Kristus itu disebut Kristen. Ini nasihat Yesus kepada Yahudi. Sedangkan Kristen adalah non-Yahudi. Berarti penyesat berhasil kemudian menggiring non-Yahudi untuk menyembah dirinya. Sedangkan Yesus bahu-membahu dengan murid-muridnya dengan mempersenjatai dirinya dengan Taurat dan juga Injil yang diterima dari Tuhannya Yahudi untuk mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh atau mereka yang sebut Adonai Hasem. Nah, sedikit saya ingin menerangkan supaya saudara pewarta juga ini banyak masukan ilmu ya. Ketika Yesus melakukan praktek mujizat untuk membuktikan dirinya adalah utusan pencipta, dia adalah Mesias, untuk membuktikan kepada penyangkal dirinya yang kufur terhadap kerasulannya, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membuat air jadi anggur. Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai menjadi tenang, bahkan air menjadi anggur. Yesus buktikan itu semua bagi kaumnya Bani Israel. Tapi apa ending? Apa ending yang kemudian diterima
oleh Yesus dari pembuktian kalau dirinya ini adalah rasul. Endingnya kaumnya, umatnya justru menganggapnya sebagai penyesat. Justru umatnya menganggapnya sebagai tukang sihir. Justru pengikut umatnya menganggapnya sebagai orang yang menyesatkan dan membahayakan bangsa mereka. Nah, bagaimana dengan Kristen? Padahal kalau kita lihat nih, Bani Israel bertemu, Bani Israel melihat, Bani Israel berbincang, mereka berinteraksi, makan tidur bersama, ibadah di tempat yang sama, hidup di tempat yang sama, kemudian berada pada zaman yang sama. Tapi endingnya, dia hanya menganggap Yesus itu penyesat. Padahal mereka melihat mukjizat nyata. Contoh, di Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang Yahudi ahli Taurat yang kemudian melihat, termasuk orang Farisi, melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang mereka pikirkan? Oh ini adalah Tuhan. Oh enggak. Oh ini adalah jelmaan Elohim. Oh enggak mungkin, karena mereka paham tentang konsep Tuhan. Mereka paham tentang konsep Tauhid. Jadi mereka yang melihat tidak menganggap Yesus Tuhan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen sudahlah bukan kaumnya Yesus. Kristen sudahlah tidak sesamaan Yesus. Kristen sudahlah tidak pernah berinteraksi Yesus, tidak pernah bertemu. Hanya mengambil item-item yang cocok dengan konsep Roma, lalu kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka bukan saksi mata, mereka bukan pelaku, mereka bukan kaumnya, mereka tidak hidup sezamannya. Yesus tidak pernah berbicara dengannya, Yesus tidak pernah menyatakan diri kepada mereka. Tapi kenapa berubah? Yang tadinya mujizat hanya membuktikan dirinya utusan Tuhan, berubah menjadi untuk membuktikan dirinya Tuhan. Ini kesalahan fatal yang harus disadari oleh saudara-saudara kami Kristen. Bahwa Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Di mana itu dia katakan? Di kesaksiannya. Yohanes 6 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Berubah kemudian setelah penganut-penganut ajaran pagan ini pingin menjajakan ajarannya ke seluruh bangsa dengan menjual nama Yesus. Maka agama Kristen menggunakan nama Yesus Kristus untuk melancarkan aksi mengajak bangsa lain menjadi pengikut agama Romawi kuno. Berhasil nggak? Berhasil. Kenapa nggak berhasil? Ya berhasil karena menggunakan nama besar Yesus Kristus. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Pak Bom Bom, nggak ada yang mau. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Edis TV, nggak mau. Penontonnya sudah puluhan ribu, mungkin 100 ribu, mungkin nanti akan jutaan. Tapi belum ada satupun manusia menjadi pengikut Edis. Murtad, nggak jadi, nggak ada. Tapi kalau nama Yesus Kristus yang dijual oleh iblis, maka pasti banyak pengikutnya. Nah, inilah yang terjadi. Iblisnya ketika mencoba Yesus dalam Lukas 4 nomor 6 tidak berhasil. Yesus, sembah aku yuk. Kalau kau sembah aku, kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu. Yesus tidak menerima itu. Sampai di data 13 ini dikatakan, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Dan saat ada manusia yang dikutuk Elohim dikubur, iblisnya masuk ke dalam tubuh makhluk yang dikutuk oleh Elohim, lalu pada hari ketiga keluar dari kubur, lalu mengatakan, akulah Yesus, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu sudah dinubuatkan Yesus juga. Tentang bangkitnya iblis dari kubur pada hari ketiga, itu Yesus sudah nubuatkan. Di mana Yesus katakan itu? Baca Yohanes 12 nomor 41. 12 nomor 31, dan juga nomor 14 nomor 30. Dan endingnya dari nubuat itu adalah di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi
Iblis keluar dari kubur pada hari ketiga, itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, dan iblisnya ini akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Itu yang terjadi, Bung. Nah, orang Kristen mencoba menggabungkan antara anak Maria yang hanya rasul dengan Kristus yang adalah utusan sibilisisis untuk keluar dari perut kubur untuk menyesatkan banyak orang. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman Kristen kalau masih bisa. Saya kira begitu, silakan. Iya. Mengenai Mesias dan Kristus palsu itu, Bang Suma tadi kan coba ambil dari Matius 24 ya. Iya. Itu berbicara tentang akhir zaman nanti, bahwa Kristus palsu, Mesias palsu akan bermunculan. Sebenarnya yang dimaksudkan di situ pada saat murid-murid Yesus bertanya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda itu, misalnya sebagaimana kedatangan Anak Manusia untuk yang kedua kalinya itu. Tuhan Yesus memberikan contoh akan orang yang datang mengaku sebagai Mesias dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang akhir zaman nantinya. Kemudian kami tetap percaya dan meyakini bahwa Yesus yang disalibkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus sebagai penebus kami. Iya, karena sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menjadi penebus. Dia harus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dia harus mati, dan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adalah dengan misi bahwa dia harus menjadi penebus, mati di kayu salib, dan menyampaikan kabar kebenaran kepada di dalam dunia orang mati itu. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati, itu menandakan bahwa dia mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Kenapa kita orang Kristen, walaupun tidak ada dalam garis keturunan Yahudi atau bapa leluhur Abraham, tetapi kami masih menjadi bagian dari Kristus, karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kami tetap bangga bahwa kami adalah bagian dari Kristus. Jadi entah Bang Suma tidak mau terima kami adalah bagian dari Kristus, tetapi Kristus sendiri memberikan satu amanat agung bahwa ketika kami dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Begitu. Oke, baik. Jadi kita menghargai itu pandangan, itu pendapat saudara-saudara kami Kristen. Saya sendiri secara pribadi tidak menyangkal itu. Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi permasalahannya muncul kemudian, Kristus yang mana? Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Nah, kalau Anda melihat terkait dengan pernyataan saudara itu berbicara mengenai akhir zaman. Betul. Itu berbicara akhir zaman. Iya. Kapan Yesus yang asli ini yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau bukan Yesus yang asli datang, meskipun orang itu ngaku bertemu Yesus, ngaku Kristus, tidak akan kiamat kalau bukan yang asli yang datang. Sayangnya, ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jelas di situ. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu aku, melihat aku, tetapi bukan akhir zaman, jangan kamu percaya. Karena tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Nah, di dalam Matius 24, Yesus berkata,
Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ adalah murid Yesus, berarti ada dua hal yang dibicarakan oleh Yesus terhadap muridnya, yaitu penyesat yang bergelar Kristus dan akhir zaman. Apa bukti Kristus asli atau Kristus palsu yang datang? Kalau Kristus yang asli datang, maka akhir zaman, kiamat. Tapi kalau Kristus yang palsu datang, bisa bermujizat, bisa. Bisa melakukan hal dahsyat, bisa. Bisa mengobati, bisa. Bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bisa. Tetapi tanda-tanda akhir zaman tidak menyertainya. Berarti itu adalah palsu. Tolong dipahami pelan-pelan. Yesus yang asli datang, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, mau sehebat apapun mujizat yang dilakukan, tidak akan kiamat. Karena yang itu bukan asli, itu palsu. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 24 itu? Jadi apabila pada waktu jika ada orang berkata kepada kamu itu siapa? Murid Yesus. Berarti abad pertama ada yang menggenapi mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik. Lalu datang memamerkan, menjualkan produk gagal itu kepada murid Yesus. Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun doh. Di padang gurun ketika saya ke Damsik, saya bertemu dengan gurumu loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata aku melihat Mesias, aku melihat Kristus di padang gurun, kata Yesusnya jelas, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda-tanda kiamat. Nah ini banyak saudara-saudara saya Kristen yang akan mengatakan, oh itu bukan Kristus yang datang secara nyata bang. Itu hanya melupakan pernyataan Yesus aja berupa cahaya, berupa suara. Bullshit. Makanya perbanyak belajar Bible. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Nubuatannya, apabila ada orang berkata, lihat, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat, Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Kristus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, bukankah aku telah melihat Kristus? Maka jangan percaya. Orang-orang yang bertemu Paulus dan tidak percaya kepada Paulus mati dalam keadaan Yudaism. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Paulus, percaya kepada Paulus, maka mereka akan menjadi Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. 1 tahun Paulus bersama dengan mereka di Antioquia, Turki. Di sanalah mula-mula mereka disebut Kristen. Jadi yang percaya kepada Paulus disebut Kristen. Sedangkan yang percaya kepada Yesus disebut Yudaism. Dua pribadi menjadi tokoh dari dua komunitas, Yudaism dan Kristen. Kristen ini dilahirkan dari pengajaran Paulus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Jadi saudara, mohon maaf, hal ini harus saya terangkan supaya menjadi buah pikiran kepada saudara ketika Anda duduk merenung, akankah saya menjadi pengikut Kristus yang palsu selamanya? Atau apa yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya? Untuk mengetahui itu silakan Anda pelajari Bible dengan akal sehat. Baca Matius 24, mulai dari data nomor 1 sampai kepada data nomor 51. Insya Allah, kalau Anda membuka hati,
Anda menggunakan akal sehat, meskipun Anda lulusan terbaik teologi, meskipun Anda adalah pewarta yang terbaik, dibayar mahal, tapi ingat, keselamatan akhirat itu jauh lebih penting. Silakan, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Kristus kepada murid Yesus? Satu-satunya kandidat yang kita tahu hari ini adalah Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Silakan. Iya. Kematian Yesus dari tadi ini kan bahwa ketika bangkit dari antara orang mati, bahwa itu bukanlah Yesus tapi Yesus yang lain. Untuk itu saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa Yesus sudah menyampaikan sebelum dia mati bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, dan dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu Tuhan Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bang Suma, kalau memang yang disampaikan oleh Bang Suma ini saya tidak terima, karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan dan disiksa dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau untuk kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata pada Matius 24 itu tentang tanda-tanda akhir zaman itu, sebenarnya sebelum bermunculan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu, itu sebenarnya terjadi dulu deru perang, kabar-kabar tentang perang, terjadi pembunuhan, kelaparan di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda sampai pada munculnya Mesias palsu atau Kristus palsu. Tapi dalam konteks ini tidak, sebenarnya menurut saya tidak ada hubungannya dengan apa kebangkitan Tuhan Yesus kemudian dijudge bahwa dia itu adalah seorang antikris atau Mesias palsu. Jadi mungkin seperti itu yang saya pahami, Bang Suma. Baik, saudara, baik. Saya tetap mengatakan saya menghargai. Di awal saya mengatakan saudara Kristen ini memang menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak yang keluar, ya, anak bumi yang keluar dari kuburan menjadi satu pribadi. Padahal itu ada dua pribadi. Ketika Anda berbicara bangkit pada hari ketiga, Yesus menubuatkan, bukan menubuatkan dirinya. Yesus menubuatkan kemudian angkatan jahat. Tidak pernah dia mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan disiksa. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Anak manusia akan disesah. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk dihakimi. Dia tidak berbicara aku. Contoh, ketika dia mengatakan begini, Matius 17 nomor 23, Yesus berkata, mereka akan membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Matius 20 nomor 18, Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia. Markus 9 nomor 31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Markus 10 nomor 33, mereka akan menyerahkan dia. Lukas 18:33, Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia. Yesus tidak pernah mengatakan mereka akan membunuh aku, tapi membunuh anak manusia, membunuh dia. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jelas itu. Tapi lagi-lagi orang Kristen mentafsirkan itu adalah Yesus sebagaimana keinginan iblis. Iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Pencipta langit dan bumi mau nggak Yesus itu dibunuh? Nggak mau. Tuhannya Yahudi nggak mau Yesus dibunuh. Tapi iblis mau agar Yesus dibunuh. Sekarang siapa yang berkuasa? Yesus kah? Iblis kah? Atau Tuhannya Yahudi yang berkuasa? Ketika Yesus ini, yang anak Maria ini digiring
untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Apakah Elohim tinggal diam? Tidak mungkin. Di dalam Keluaran 23 nomor 7-8, apa kata Tuhan di situ? Jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah tidak mungkin dibenarkan. Dengan kata lain, orang yang punya dosa tidak mungkin ditebus dosanya dengan menggunakan orang yang benar, kecuali dalil itu dirubah. Bunuhlah orang yang benar dan bunuhlah orang yang tidak berdosa, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kecuali dirubah kayak begitu. Tapi kan faktanya tidak. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, termasuk Taurat. Nah, 23 dari Keluaran nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa perintah Tuhan? Jangan kau bunuh. Ketika orang benar dan orang tidak bersalah ini dibunuh, apakah itu menebus dosa? Enggak, itu adalah membangkitkan dosa karena melanggar firman Tuhan. Tapi Kristen, dasar pengikut Kristus yang keluar dari kubur, yang tadinya larangan Tuhan dijadikan sebagai perintah Tuhan. Perintah Tuhannya jangan kau bunuh Yesus. Orang Kristennya mengatakan Yesus harus mati. Hayo. Tuhannya mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam diri Tuhan, bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Tidak. Ditumpahkan darahnya katanya. Oh, itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Tapi hal yang dibenci oleh Tuhannya Yahudi kok justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Kristen. Kenapa? Itulah kenapa Yesus melarang jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang mengaku seperti aku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau Anda mengatakan di situ ada deru perang dan bla 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 dan seterusnya, pahami. Sebelum Yesus Kristus ini dilantik menjadi Tuhan oleh otoritas gereja Katolik, terlebih dahulu Yerusalem, tanah Yudea, tanah Galilea itu diporak-porandakan oleh siapa? Vatikan Romawi, Imperium Romawi. Hancur Yerusalem itu dibuatnya. Orang-orang yang membaca kitab Torah itu dibunuh, dihabiskan. Baca kitab BKB 2, BKB 1. Anda baca di situ bagaimana kemudian otoritas Roma membunuh semua orang-orang yang membaca Taurat. Nah, setelah itu terjadi, barulah aksi daripada pengakuan Paulus bertemu Kristus ini dijadikan sebagai firman entah Tuhan yang mana. Lahirlah 13 buku dijadikan sebagai panduan kekristenan. Lahirlah agama Kristen pertama kali sah di atas muka bumi ini dengan gelar Katolik Vatikan. Itu Kristen yang pertama, Kristen tertua, yang dihasilkan setelah terjadinya deru perang. Sehingga penyesat yang datang itu adalah menggenapi tentang kaitannya angkatan jahat. Sekira begitu, Bung. Lembutkan hati saudara, jangan gengsi terhadap ijazah. Banyak orang yang mengaku punya ijazah, punya pendidikan, pernah sekolah, tapi ternyata palsu. Kalau Anda ijazahnya asli, ya, tapi sayangnya fakultas yang Anda tempati sekolah, bahkan universitas yang Anda lakukan itu tidak memiliki akreditasi, bahkan tidak memiliki validasi dari Yesus itu sendiri. Lebih baik Anda mundur, Anda pelajari Bible dengan tenang, karena sebagai tokoh, Anda sebagai orang yang terpelajar, sebagai pewarta, lah yang memiliki kewajiban menyelamatkan Kristen-Kristen yang lain. Silakan. Iya, begini Bang Suma. Saya kembali di mengenai Yesus ini yang disalib. Karena memang kalau saya cuma mau tanya, apakah Bang Suma percaya bahwa Yesus itu disalib atau tidak? Dijawab dulu. Pertanyaan yang sangat baik. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13, rangkaiannya, runutannya,
benang merahnya ada di Ulangan 21 nomor 22 23. Yang disalib harus memenuhi syarat, 2 syaratnya. Yang pertama, pelaku maksiat, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang ini wajib hukumnya jatuh pada predikat dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. 2 syarat ini harus terpenuhi, baru disalibkan. Kalau tidak terpenuhi, maka ketika orang itu disalib, maka itu adalah salah sasaran. Yang kedua, menurut hukum Roma, yang disalib ini adalah penjahat nasionalis. Yesus bukan penjahat nasionalis, dan Yesus bukan orang yang dikutuk Elohim. Berarti yang disalib itu adalah bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Satu hal, menutup jawaban saya. Anda baca Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus, penulis wartawan Markus, kitab Markus, mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pewarta Markus tahu kalau yang muncul itu adalah Yesus asli, padahal dia sudah dalam bentuk rupa yang lain? Apakah ada Yesus pernah mengatakan, hei Markus, saya Yesus loh, tapi sekarang saya sudah pakai skinkernya Bang Suma, maka rupaku sudah berubah? Ada enggak? Itu tidak pernah terjadi. Demikian juga yang tertulis di kitabnya Lukas, di buku kedua, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Jadi menurut kesimpulan Bang Suma, penyaliban itu terjadi. Tetapi yang disalib bukanlah Yesus, melainkan orang yang menggantikan Yesus, yaitu pelaku yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Demikian. Iya, baik. Saya menjawab ya, Bang Suma. Silakan. Iya. Jadi standar yang telah disampaikan oleh Bang Suma itu benar, bahwa orang yang disalib harus memenuhi standar-standar yang telah Bang Suma sampaikan. Bagus. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika desakan untuk Yesus disalib, Pilatus ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia ada di posisi yang netral. Dan dia sangat sadar betul bahwa Yesus itu tidak pantas untuk disalib karena dia diketahui tidak bersalah. Sudah disidang berulang-ulang kali, tetapi menurut Pilatus bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi yang menyalahkan Yesus dan dipaksa untuk bersalah adalah mereka para Sanhedrin sebenarnya kalau kita ikuti bersama. Jadi sekalipun Pilatus membela Yesus yang tidak bersalah itu menurut hasil penyelidikan dari Pilatus, tetapi ini desakan dari para Sanhedrin, entah karena pertimbangan apa dan pada akhirnya Pilatus memutuskan untuk menghukum mati Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas penyaliban itu. Yang saya tahu begitu. Jadi kematian Yesus Kristus adalah penyaliban Tuhan Yesus adalah seutuhnya Yesus itu sendiri, bukan yang diserupakan atau yang lain. Mungkin begitu yang saya pahami, Bang Suma. Oke, baik. Saya paham itu, Bung. Terkait dengan tragedi ini, Anda boleh baca kesimpulan tanggapan daripada Pilatus di Matius 27 nomor 18. Oke, siap, Bang. Gubernur Pilatus paham betul bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Catat kata dengki ini. Jadi tidak ada kemudian alasan yang dibenarkan berdasarkan keinginan Tuhan. Ingat di Matius 16 ketika kemudian Petrus dikatakan apa? Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Orang boleh seluruh dunia berkongkok-kongkoh, boleh berkongkok-kongkoh, berupaya menangkap Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu, karena hasad, ya, karena pongahnya,
penyakit hati, iri hati, dengki dan seterusnya. Boleh bersepakat, boleh mendatangkan kemudian tentara terhebat di dunia untuk menangkap Yesus. Boleh mereka membawa tombak yang dipersiapkan untuk menombak Yesus. Boleh mereka mempersiapkan ludah yang tidak pernah sikat gigi selama 10 tahun baru meludahi Yesus. Boleh juga kemudian mempersiapkan telapak tangan sebesar telapak tangannya bom untuk nampar mukanya Yesus. Boleh. Tetapi apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam? Itu permasalahannya. Iya. Apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam melihat orang yang dikasihinya, melihat utusannya yang soleh mau teraniaya, mau dizolimi? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, Yesus berkata, harus tergenapi, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Tanak, bukan di dalam kitabnya orang Kristen, Markus, Matius, Yohanes, Filipus, Roma dan seterusnya. Bukan di kitab itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah kitab-kitabnya orang Yahudi, bagaimana Tuhan kemudian menceritakan bagaimana dia berkarya menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Iya. Ini yang terjadi ketika Yesus digiring, ingin ditangkap, Tuhan menyelamatkan dia. Maka diangkatlah Yesus ini, suci dia, dan yang menggantikannya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda baca kemudian, Anda baca dalam Amsal 21 nomor 18, aku Tuhan akan menggantikan orang yang jujur dengan menggantikannya pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur, dan orang fasik pemakan suap sebagai ganti orang yang benar. Maka ketika kemudian orang Yahudi, orang Roma berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus hanya karena dengki, maka Elohim tidak membiarkan itu. Elohim tidak membiarkan. Yesus ini adalah orang yang soleh. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31? Apa kata beliau? Dunia ini harus tahu. Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu berkenan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi bagaimana mungkin Yesus, orang yang dikasihi, orang yang intim, orang yang diciptakan oleh Bapa dari tangannya sendiri tanpa melalui seorang laki-laki, rela kemudian dijadikan sebagai tumbal oleh keangkara murkaan Yahudi pada masa itu dengan eksekutor orang Roma penjajah? Gak mungkin. Itu lawak-lawak. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37. Coba Anda baca. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu dikata Yesus sebagai apa? Anak-anak setan. Mereka yang berupaya membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Aku orang yang datang kemudian mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi mengapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Nomor 4-4-nya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sederhana, terakhir. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya untuk menyalibkan Yesus. Itu tujuan iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat? Ya untuk membunuh Yesus. Arti penyaliban yang terjadi pada masa itu adalah kedengkian yang diasaskan oleh propaganda iblis. Bukan menyelamatkan manusia dari dosa, bukan. Tetapi justru mengurung manusia ke dalam dosa. Sekali lagi, penyaliban yang terjadi, entah itu terhadap Yesus yang asli, entah itu terhadap penggantinya sang pengkhianat. Penyaliban itu untuk mengunci manusia-manusia di dalam dosa. Kalau Anda ingin keluar dari kunci tersebut, silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Karena Petrus berkata, coba Anda baca, buka Bible sekarang, Kisah Para Rasul 2, Petrus berkhotbah, di data nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33,
34, 35 sampai nomor 40 Petrus berkhotbah dengan sangat jelas di sana. Apa kata Petrus? Bukankah Daud itu adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau kakek kita ini telah bernubuat tentang bangkitnya seorang Mesias yang tidak mengalami kematian, yang jasadnya tidak ditinggalkan dalam kubur, tetapi di data nomor 33 yang dikatakan, dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi kata Petrus, Yesus yang kau salibkan itu, maksudnya Kristus yang kau salibkan itu, maksudnya yang palsu yang telah kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Kristus untuk kalian, telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran sebagaimana pembuka tadi yang saya katakan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Al-Quran mengatakan, karena mereka ingkar terhadap rasul-rasulku, maka apa kata Allah? Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai tuan, sebagai sayyid, sebagai rab, sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka ketika orang-orang yang menyalibkan Yesus ini tersadarkan, mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus kepada mereka? Nomor 40-nya. Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Angkatan jahat, ketika Yesus ditanya di dalam Matius 12, Guru, tolong berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi, di perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat menurut Yesus. Menurut Petrus, kebangkitan hari ketiga juga itu adalah angkatan jahat. Menurut Yahudi, apakah kebangkitan hari ketiga itu kebangkitan Tuhan dari dalam kubur? Tidak. Itu untuk akan dijadikan sebuah lelucon oleh orang-orang Yahudi. Menurut Islam, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah simbol keselamatan? Tidak. Menurut Kristen, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah keselamatan? Ya. Berarti angkatan jahatnya diwariskan kepada Kristen. Silakan Anda renungkan. Saya hanya meluruskan apa yang ada di dalam Bible. Silakan. Iya. Jadi intinya begini, kalau dalam iman Kristen, kenapa Yesus harus disalib dan seakan Yod-Heh-Vav-He atau Elohim itu seakan meninggalkan dia? Kita sudah bisa sama-sama menyaksikan dalam cerita Alkitab bahwa ketika Yesus di Getsemani, dia sesungguhnya sudah meminta supaya penderitaan yang akan dialaminya berlalu. Tapi Tuhan tidak menjawab dan seakan Yesus ditinggalkan sebagai seorang anak manusia yang seutuhnya. Dari situ saya berkesimpulan bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia tentunya menggantikan, sekalipun dia tidak berdosa atau tidak bersalah, tetapi dia tetap harus tergantung di kayu salib demi untuk umat manusia. Seharusnya yang tergantung itu adalah manusia pendosa, tetapi dia memilih untuk digantung sekalipun dia tidak berdosa. Yang itu yang saya pahami, Bang Suma. Jadi Yesus yang tergantung di kayu salib adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria dalam rupa manusia dan tergantung pun dalam rupa manusia, sekalipun dia adalah firman yang hidup. Mungkin sebatas itu yang mau saya sampaikan terkait dengan Yesus yang tersalib dan mati kemudian bangkit dari antara orang mati. Oke, baik. Saya dari sesi pertama kita pertemuan ini, saya ingin tahu dari saudara sebagai pewarta, apa yang Anda pahami pada saat Yesusnya kemudian berkata di dalam kitab saudara sendiri di Yohanes 12 nomor
31. Apa yang Anda pahami di sana? Ketika Yesus berkata bahwasanya sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini dan juga penguasa dunia ini akan diusir, yaitu iblis, dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau saya pahami saudara, keluar dari kubur. Karena ini nubuatan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini jelas adalah iblis. Iblis ini dilemparkan dari mana? Bukankah kasus pelemparan iblis sudah terjadi zaman Adam? Ketika iblis dilemparkan dari Gan Eden, iblis dilemparkan keluar. Nah sekarang terjadi lagi pelemparan. Pelemparan kemana? Iblis ini dilemparkan dari mana? Kalau saya memahami, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblis yang dimaksud di sini adalah Yudas. Kalau yang disalib ini ternyata orang yang dikutuk oleh Elohim dan syaratnya yang tadi kita sepakat 2, maka yang memenuhi syarat itu adalah Yudas. Berarti tanggalkan dulu Yesus karena tidak memenuhi syarat. Kita pakai Yudas. Apakah Yudas ini memenuhi syarat untuk disalib? Memenuhi syarat. Yang pertama dia pengkhianat. Yang kedua dia memenuhi syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk ya. Bang, saya jawab Saya dulu yang teruskan tadi dulu. yang dibuang keluar ya. Oke. Oke, siap. Iya, siap. silakan. Oh, Silakan. Iya. Yang dimaksudkan dibuang keluar karena pada saat manusia berdosa di Taman Eden, ini dari pemahaman saya, dari sisi pemahaman kekristenan saya ya, bahwa ketika manusia berdosa, mereka itu sepenuhnya manusia itu dalam kuasa dosa. Dalam kuasa dosa berarti mereka ada di dalam genggaman setan atau iblis, tapi disertai oleh Tuhan juga. Yang dimaksudkan oleh dibuang itu berarti iblis itu dibuang dari kekuasaannya kepada manusia pada saat itu. Jadi Sinyalnya mungkin jelek itu Pak Warta. Pak Noce, sinyalnya. Lagi di gunung. Oh. Iya, dia gerejanya di pedalaman dia. Ban David ini so tahu di gunung pula. Oh, kan kepental sinyalnya dia. Iya, jadi teman-teman, tadi kita mendengarkan bagaimana beliau mentafsirkan. Padahal kalau beliau itu belajar, betul-betul belajar. Kita lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblis itu dilemparkan masuk ke dalam kubur. Itu jelas itu. Makanya Yesus mengambil data itu dan mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kepada mereka selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah itulah yang dimaksud. Makanya makhluk yang keluar dari kubur ini nantinya di Pulau Patmos akan mengaku tuh sebagai bintang timur. Siapa bintang timur ini? Baca Yesaya 14. Bintang timur adalah Sibilisisis yang dilemparkan ke dalam kubur perut bumi. Kemudian Yesus mengatakan saatnya dunia akan dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Karena memang itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Jelas itu teman-teman. Sedangkan apa yang diuraikan oleh saudara kita tadi, sang pendeta kalau nggak salah ya, itu dibantah oleh Yesus di dalam Yohanes 14:30.
tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Nah, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dan dia, penguasa dunia ini, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat Matius 28. Apa yang dikatakan di situ? Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, kuasa di mana? Kuasa di bumi. Siapa yang dikatakan Yesus penguasa dunia, penguasa bumi? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur ini siapa? Itu siapa, Bang? Yang memberi kuasanya adalah iblis. Iblis sendiri itu. Ya, iblis yang memberi kuasa. Kan Yesus dicobai. Coba Anda lihat dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa di langit dan kuasa di bumi akan aku berikan kepadamu jika engkau tunduk menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaan saya nih kepada saudara David untuk menggelitik akal sehat saudara. Ketika iblis mengatakan, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, berkuasa enggak iblis memberikan kuasa di dunia ini kepada Yudas? Berkuasa enggak? Bang David. Berkuasa. Berkuasa. Makanya Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti Yesus ini tidak banyak lagi berhubungan dengan muridnya. Berarti yang berhubungan setelah itu bukan Yesus lagi. Sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia iblis datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti dia tidak berhasil menyalib aku. Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Apa maksudnya? Iblisnya datang memilah di antara siapa yang menjadi pengikutku dan siapa yang tidak mau jadi pengikutku. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak baptis akan dihukum. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang, apakah itu Yesus? Bukan. Yang menerima kuasa ini siapa? Yang iblis kasih. Yesus sudah pernah dikasih kesempatan. Yesus, ya paman, aku akan memberikan kepadamu kuasa langit bumi kalau kau menyembahku. Yesus terima enggak? Enggak. Makanya dikatakan dalam Lukas 4 nomor 13, iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Yaitu pada saat Yesus sudah terangkat ke langit, dia munculkan tokoh baru yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya di Matius 7, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria ini bermujizat bisa, bernubuat bisa, mengusir setan bisa. Kok bisa? Yesus sudah menubuatkan. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Coba. Berarti bisa. Pengikut-pengikut Kristus palsu ini bisa bermujizat? Bisa. Rasulullah bisa bermujizat? Bisa. Andi Simon bisa? Bisa. Kenapa tidak? Itu sudah dibuatkan. Tapi endingnya lihat. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada dia yang berkata, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu mereka bernubuat, mengusir setan, mengobati orang di gereja, menyembuhkan orang. Itu Yesus mana? Yesus mana yang mereka panggil? Bukankah kami memanggil namamu, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus mana yang datang kepada mereka, yang membantu mereka mengobati orang sakit? Yesus palsu, yang adalah penguasa alam roh. Yang Yesus katakan tadi, di dalam Yohanes 12:31, yang dilemparkan keluar
dan dia akan menyesatkan banyak orang. Itu saudara, renungkan Berarti- itu baik-baik. Berarti nubuat Yesus itu benar gitu. Benar dong, benar nubuatan itu. Kenapa itu bisa benar? Karena kitab saudara itu dituliskan dari hasil penelitian. Anda ngerti nggak karya ilmiah? Ngerti kan? Karya ilmiah itu ada unsur kebenaran di dalamnya. Kenapa? Ada unsur kebenaran karena itu berbicara tentang pengetahuan. Nah, sedangkan penulis Bible menuliskan berdasarkan hasil upaya mereka mengumpulkan berita-berita, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu. Berarti ada unsur kebenarannya. Seibarat skripsi ada unsur kebenarannya. Yang penting bukan pembimbingnya yang kemudian palsu. Mengaku-ngaku pembimbing, tapi ternyata nggak pernah menjadi dosen pembimbing. Hanya asisten dosen tok. Tapi ngaku-ngaku sebagai pembimbing. Itu palsu namanya. Begitu saudara. Tapi kalau dikatakan bahwasanya murid Yesus mendapatkan pengajaran, oh jelas. Karena memang Yesus memiliki murid-murid. Tapi sayangnya muridnya mengenal gurunya hanya sebagai dosen bagi Bani Israel. Bukan sebagai pencipta dosen. Ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik. Jadi tujuan kami umat Islam ini, apa endingnya? Ya, membersihkan Yesus dari tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan negatif tentang dirinya. Kurang apa lagi Islam baiknya ini? Ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, Islam mengatakan tidak. Tapi ketika Islam yang mengatakan Yesus tidak dibagikan kainnya, tidak ditelanjangin, Kristen marah. Oh enggak, Yesus kami itu ditelanjangin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus tidak diludahin, enggak, Yesus itulah yang diludahin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus itu tidak dibunuh, oh tidak, Yesus itu yang dibunuh. Sekarang pertanyaannya, kok tipikal karakter sifat-sifat iblis mirip dengan kalian? Kok bisa gitu, Bang? Memang begitu. Berat, Iya kan? berat. Memang berat. Jadi kalau ijazah palsu dipakai untuk menjadi pengikut atau lulusan sekolah Yesus, Yesus itu kan guru. Nah, itu bahaya itu. Selamat siang Berat semuanya. Selamat siang host Bang Zuma. Iya. Ya, Iya, salam. Ya, Bang Piro dari Kristen ya. Iya Kristen Bang. Anda jangan sambil ngecas Pak, ada noise buffering. Oke siap. Dicabut casannya. Iya. Baik, silakan kalau mau bertanya atau diskusi. Aku cuman mau bertanya sama Bang Zuma. Bisa Bang Zuma ya? Izin Bang. Boleh. Bang, kalau masuk Islam gitu Bang, bisa ndak syahadatnya misalnya begini. Aku percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama percaya Rasulnya, tapi bukan Muhammad, tapi Isa Al-Masih. Itu rangkaian daripada iman. Oh. Itu rangkaian dari iman. Karena umat Islam itu salah satu rukun imannya harus percaya kepada Isa Al-Masih sebagai nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaum Bani Israel. Nah, sekarang kita mau kemana? Kalau iman kita hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, dan kita bukan Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini Rasul utusan Tuhan ilaikum kepada kalian. Nah, kita bukan Bani Israel. Makanya ketika Nabi Isa datang, dia katakan, aku datang memberitakan kabar gembira tentang datangnya seorang Nabi Rasul penutup bernama Ahmad. Begitu juga yang diterangkan di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa ngutus seorang penolong lain. Penolong lain selain daripada Yesus yang akan datang. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, untuk sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya. Nabi Musa, Moses untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bersyahadat, boleh saja.
aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah. Boleh, boleh. Tetapi hanya persaksian. Kita tidak bisa mengikuti prosesi keagamaannya, keyakinannya, syariatnya, hukum-hukumnya. Kenapa? Karena kita bukan Bani Israel. Maka solusi terakhir, ada utusan dari langit yang diutus untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Kristen masuk ke dalam barisan pengikut Nabi Muhammad, maka dengan otomatis dia menjadi pengikut Yesus Kristus, otomatis menjadi pengikut Nabi Musa, otomatis menjadi pengikut Nabi Harun, Abraham, Isa, Yakub, dan seluruh nabi-nabi. Itu kenapa di Islam wajib hukumnya beriman kepada nabi-nabi tersebut. Di Islam wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut. Sambil beriman kepada kitab-kitab tersebut, umat Islam mempraktekkan pola keislaman, yaitu syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan manusia menghargai nabi-nabi yang datang sebelum dirinya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada nabi tercela. Semuanya dimuliakan nabi itu. Berbeda di Kristen. Seluruh nabi-nabi Yahudi itu ada cerita-cerita negatifnya. Daud, Lut, Harun, semua dicerita-cerita jelek. Termasuk Kristus Yesus, hancur dibuatnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka hanya penumpang gelap. Mereka hanya numpang tenar menggunakan nama-nama orang-orang Yahudi, kitabnya Yahudi. Karena kalau tidak, mereka akan dikenal sama seperti Trinitas, Trimurti, Triteis, atau Mitrateis, dan seterusnya. Bang Juma, Makanya Bang Juma. supaya mereka... Ya, silakan. Ya, oke Bang Juma izin ya. Sebenarnya begini Bang Juma ya. Bang Juma tahu nggak kenapa alasan saya nggak mau menerima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi? Iya, silakan. Masalahnya begini Bang Juma ya. Aku kan udah banyak kali dengar kan teman-teman ketika diskusi juga berbicara tentang riwayatnya Nabi yang menceritakan tentang inilah nabinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi aku kayaknya gimana ya? Rasa gimana ya dalam hati saya, nggak bisa terima aja sih dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis berbicara tentang Nabi Muhammad itu loh. Contohnya ya yang seperti itulah yang sering kali dikatain orang-orang Kristen kan, seperti Nabi katanya kawin sama gitu-gituan. Itu sih. Makanya Oke. jadi kalau ya gimana? Baik. Saya jawab. Boleh saja Anda berpikir seperti itu, boleh. Saya pun akan berpikir sama seperti saudara. Bedanya Anda melihat kuman di seberang laut. Gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Itu bedanya. Sekarang kalau Anda ingin menakar Nabi Muhammad dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun sampai beliau meninggalkan dunia ini, diurai hidupnya dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, ke abad, dan seterusnya. Diurai semua apa yang dilakukan. Bahkan kalau perlu desahan napasnya pun diurai, disampaikan kepada seluruh orang banyak. Silsilahnya jelas, rumah tangganya diurai, hubungannya dengan orang tuanya diurai, tetangganya, masyarakatnya, pemerintahannya, kerajaannya, kitab sucinya, ucapannya, persetujuannya, kesepakatannya, semua diurai. Rangkaian uraian tentang Nabi Muhammad muncul 2 poin yang negatif. Tuduhan orientalis barat. Yang kedua, tuduhan orang-orang yang tidak berilmu. 2 hal ini tidak akan pernah menjatuhkan kemuliaan beliau sebagai nabi suci. Itu hanya tuduhan yang didasarkan dari kebencian, dari ketidaktahuan. Sedangkan kalau Anda ingin menakar beliau dengan manusia lain, maka harus Anda jujur mengakui. Anda harus mendudukkan dulu, siapa Paulus ini? Bagaimana hari pertama hidupnya? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tahun pertama, tahun kedua, usia ke-3 tahun, usia ke-5 tahun, usia pada saat dia dewasa, usia pada saat dia remaja. Ngapain aja dia? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Bagaimana dia ketika dia kemudian mengaku sebagai ahli kitab? Apa yang dilakukan?
pada saat tahun sekian dia ngapain, tahun sekian dia ngapain. Ada diceritakan sebuah buku? Saya sebagai Muslim rindu. Saya sebagai Muslim rindu. Dan saya siap membuang dana besar kalau ada yang mencetak buku tentang riwayat hidup Paulus lengkap. Atau jangan Paulus, terlalu berat. Yesus. Sedangkan narasi yang muncul secara histori di dalam Bible, usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, Yesus yang adalah Tuhannya Kristen kehilangan sejarah. Yesus ngapain aja usia 13 tahun? Usia 14 tahun, 15 tahun. Mana tahu dia menjual pecel lele. Mana tahu dia judi online, tapi itu tidak mungkin. Tapi mungkin mana lagi? Kita multitafsir tentang sejarah hidupnya. Karena tidak ada berbeda dengan Nabi Muhammad. Mari kita uji nabiku. Pada saat nabiku usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Coba Anda bandingkan. Jangankan hal sepele. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba Anda bayangkan. Ketika di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Oke. It's okay bro. Ketika kita dengarkan itu, wow, bagus sekali. Yesus menerima wahyu. Tapi ketika ditanya, mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Gereja akan tenggelam setenggelam-gelamnya. Udah jelas. Ketika Paulus mengatakan, akulah Rasul Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Yesus kemudian pernah mengutus? Di mana kemudian Yesus pernah berfirman kepadanya? Kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Di mana? Tidak ada kejelasan. Ketika Nabi Muhammad diceritakan usia sekian, ibunya sudah, ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian pamannya, kemudian kakeknya, dan seterusnya. Terinci. Lalu muncul pembenci-pembenci seakan melihat kuman di seberang lautan. Sedangkan kalau saya bertanya dengan pertanyaan sepele, seorang utusan Tuhan akan dipilih dari manusia yang terbaik, dari silsilah terbaik, dari manusia terbaik, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ibu yang menyusuinya, sampai kepada darah yang mengalir dalam tubuhnya, sampai kepada daging yang keluar dari rahim ibunya, harus bersih, harus murni. Kenapa? Kan dalam kitabnya Yahudi pun diterangkan dalam Mazmur 58 nomor 3 dan seterusnya. Tuhan menetapkan orang benar dari sejak dalam kandungan. Tuhan menetapkan penyesat dari sejak kandungan. Oleh karena itu, benar tidaknya seorang utusan harus kita lihat dari silsilahnya. Boleh nggak kita ceritakan di sini sedikit? Nama bapaknya Paulus itu siapa? Allahu Akbar. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi mata kalian tertutup, kepala kalian tertutup, telinga kalian tertutup, hati kalian tertutup. Menelan mentah-mentah 13 buku yang dikarang Paulus Anda telan. Menjadikan Anda menjadi penyembah Kristus tanpa Anda tahu siapa Kristus ini. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disembunyikan dari hidupnya? Dituduh menikahi seorang anak bernama Siti Aisyah. Larangan apa? Hukuman apa yang dilanggar? Agama tidak, negara tidak, adat juga tidak. Dan itu terjadi di tradisi Arab di 1400 tahun silam. Tiba-tiba kita muncul orang yang suka nonton film bokep, orang yang suka bermaksiat, suka perkosa diri sendiri, tidak bisa membedakan haram halal, mencoba untuk menakar kemudian manusia suci selevel Nabi Muhammad. Allahumma. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Sedangkan orang Arab sesama dengannya, orang-orang jahiliyah, orang-orang beringas, orang yang tidak pernah tunduk kepada satu hukum apapun selain kepada hukum Nabi Muhammad, tidak pernah menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan keji seperti itu. Dari kitab mana Anda baca? Hanya karena sudah mendarah daging kebencian yang disuntikkan oleh orang-orang orientalis barat. Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad tukang perang, Nabi Muhammad tukang kawin. Cuman itu doang. Cuman itu aja. Sedangkan orang yang Anda datangi setiap hari Minggu yang berdiri sebagai orang suci di hadapan saudara, bersunat pun kagak. Itu hanya karena penolakan, karena kebencian kepada beliau. Orang-orang setiap hari belajar tentang napas beliau, tentang cahaya beliau, bagaimana beliau ini, apa yang dilakukan, kemudian beliau menangis dan meneteskan air mata.
membaca kitab tentang riwayat hidupnya Sirah Nabawiyah lengkap, mereka terurai air mata. Kenapa? Mereka tahu sumber, mereka mengerti tentang yang sebenarnya, bukan hanya omon-omon mendengarkan bisikan gosip-gosip murahan di luar tentang beliau, tetapi mengambil kitabnya, membaca kitabnya dengan tekun, menelaah, mencari di mana titik kelemahannya manusia ini. Dan alhasil tidak ada manusia yang belajar Islam yang menemukan sedikit pun celah pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Yang baik, belajar Bang loh Suma. ya. Yang belajar, bukan Bang yang Suma. cuma omon-omon saja. Ya, silakan. Ya, Bang Suma gini Bang Suma ya. Aku minta petunjuk sama Bang Suma ya. Gimana caranya Bang Suma supaya doktrin yang masuk ke otak aku ini tentang hal-hal yang negatif yang belum tentu juga benar sih tentang Muhammad juga, itu bisa lepas dari saya Bang Suma, supaya aku bisa nerima tentang bagaimana untuk supaya aku bisa masuk Islam, kan gitu. Soalnya kan aku juga kan dari Kristen. Simple. Aku juga kan dari Kristen kan. Kayaknya agak sulit juga sih buat Iya. aku untuk apa ya namanya ya, untuk cepat lepas dari doktrin-doktrin itu tentang sifat-sifat negatif dalam tanda kutip ya Nabi Muhammad itu di dalam otak saya itu loh. Gimana sih Bang Suma? Ya. Jadi simple sekali. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang meninggalkan dusta. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, kepada orang yang ingkar. Tidak akan memberi petunjuk. Maka yang diberi petunjuk itu adalah mereka yang mendalami Bible terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mendalami Bible terlebih dahulu, mendalami dalam arti kata belajar dengan sungguh-sungguh terhadap Bible, maka semua untaian dusta yang ada di dalam dirinya tentang Yesus, tentang Tuhan akan lepas satu persatu. Seibarat benang yang kusut terurai pelan-pelan. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapapun yang masih ada kebencian di dalam dirinya, yang masih ada dusta di dalam dirinya. Kalau masih mengimani Bible, tanpa kemudian belajar Bible, lalu mencoba untuk mengkaji Al-Quran, maka akan terjadi dua hal. Membekukan hati saudara, membenci terhadap Islam, dan hidup dalam kebodohan. Atau yang kedua, Anda dudukkan perkara itu dengan kedudukan pada tempatnya. Apa itu? Ambil Bible, Anda pelajari. Gunakan akal sehat Anda untuk menelaah. Yang pertama, ketika dikatakan Tuhan beranak dan Tuhan diperanakkan, tanya akal sehat saudara, rasionalkah tersebut? Ketika kemudian ada Tuhan yang minta kepada Tuhan yang lebih senior, tanya pada diri Anda, masuk akalkah hal tersebut? Ketika kemudian Anda menyembah kepada hal yang dilahirkan oleh manusia yang punya kelemahan, dan Anda katakan manusia melahirkan Tuhannya, apakah Anda bisa terima hal tersebut? Dan yang terakhir, ketika Anda mempertuhankan sosok makhluk yang setara dengan makhluk lainnya, apakah bisa ditelaah dengan pikiran Anda hal tersebut? Kalau Anda sudah melanggalkan item-item tersebut, mari silakan datang kepada Bang Suma, kita belajar Al-Quran, kita belajar Islam. Selama hal empat ini masih ada di dalam diri Anda, Tuhan itu tiga dalam satu pribadi atau satu hakikat. Tuhan itu bisa memohon kepada Tuhan yang lain. Tuhan itu kemudian diperanakkan oleh manusia. Tuhan itu setara dengan makhluk yang lain. Anda tidak akan sampai kepada cahaya Islam. Yang ada hanya bolak-balik, keraguan, bimbang, ragu. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit saja Anda akan mengalami hal yang dialami oleh umat Islam kebanyakan. Maksud Bang Suma, banyak umat Islam menjadi Islam bukan karena proses berpikir, tapi karena cuma ikut-ikutan keluarga, emak, ayah kebetulan Islam. Begitu mereka hidup dalam masyarakat, kehidupan sosial, ditimpa musibah, kelaparan, ekonomi, sakit, pendidikan, miskin, dipecat, rapuh. Datang misionaris menawarkan agama baru, mereka tinggalkan agama yang Islam. Kenapa? Karena mereka berislam tanpa proses berpikir. Tapi kalau orang berislam karena berpikir, mau Anda tawarkan apapun, dia tidak akan meninggalkan akidahnya. Nah, saya tidak ingin Anda ada dalam posisi itu. Yang saya inginkan adalah kembali dulu di rumah,
pelajari agamamu baik-baik, baca Bibelmu baik-baik. Kalau Anda sudah menanggalkan itu, dalam arti kata ragu saja dulu. Bahwa ini tidak mungkin Tuhan itu ada 3 pribadi. Tidak mungkin Tuhan itu berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin kemudian Tuhan mengutus Tuhan. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu setara dengan makhluknya. Nah, setelah itu Anda yakini 100%, mari Islam akan menuntun Anda kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena Al-Quran mengatakan itu tadi. Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta. Karena kapan Anda masih di Kristen, saya tanya satu pertanyaan, pasti yang terlontar dari mulut Anda adalah dusta. Contoh, berapa Tuhan Anda? Anda akan mengatakan 1. Bohong enggak itu? Bohong. Itu sudah bohong. Itu sudah bohong. Dasar awal saja sudah bohong. Nah, kalau Anda masih ada di situ, maka Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi solusinya apa Bang Suma? Ketika saya ditanya bagaimana cara aku berislam? Akal. Akal dulu. Akal dulu yang Anda pakai. Fungsikan dulu serpihan cahaya Tuhan pencipta langit dan bumi yang dititipkan kepada kita berupa akal. Kalau itu sudah berfungsi, tombolnya sudah Anda pencet on, maka akan terang. Benderang akan datang menyertai Anda. Silakan. Ya, benar Bang Juma. Makanya maksud aku begini Bang Juma. Aku pingin masuk Islam kan begitu. Cuman aku nggak mau kayak omongan Bang Juma tadi kan, masuk Islam itu hanya nggak berakal, nggak berpikir kan begitu. Jadinya nantinya bisa aja juga murtad nantinya kan begitu. Makanya pinginnya aku sih sebenarnya kalau masuk Islam kan kayak sama Bang Juma udah berpikir seperti apa Nabi Muhammad itu, Qurannya seperti apa, Allah SWT-nya seperti apa. Itu maksud aku nggak mau terburu-buru sih, benar sama perkataan Bang Zuma. Iya. Jadi gini, Bung. Saya banyak beberapa anak didik mu'alaf, baik dari kalangan intelektual, cendekiawan, yang sekarang ini posisinya ya. Itu prosesnya saya belajar dan dia juga belajar. Itu unik. Salah satunya ketika saya katakan kepada dia, kamu makhluk. Dia katakan, iya aku makhluk. Adakah rasa takut kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi? Dia katakan, ada. Nah, kalau kamu takut kepada pencipta langit dan bumi, bagaimana akal Anda menerima ada Tuhan turun ke bumi, ditampar, ditombak, diludahin, dibunuh oleh ciptaannya? Apakah Anda mengakui itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa risih, tanpa ada rasa terbebani? Ini Tuhan yang menghancurkan Sodom Gomora, yang menciptakan neraka untuk memblender manusia, turun ke bumi netek sama manusia. Apakah Anda tidak merasa sedikit risih? Enggak ada rasa takut untuk mengucapkan itu? Kata dia, loh, setelah Anda tanya Bang Suma pertanyaan ini, saat ini juga baru muncul ketakutan. Selama ini jangankan ketakutan, saya anggap itu adalah suatu kegagahan. Tuhan kami datang, kami bertepuk tangan karena datang dengan kasih-Nya mati untuk dosa-dosa kami. Itu jadi lelucon, malah sesuatu yang berbalik dari apa yang saudara pertanyakan. Sekarang ketika saudara bertanya, adakah rasa risih, adakah rasa takut terhadap pencipta langit dan bumi yang mampu menghancurkan kemudian apapun yang ada? Apakah Anda rasa takutnya? Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kau takut kepada Dia yang hanya mampu membinasakan manusia, tapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Adakah sedikit rasa takutmu kepada hakikat tersebut? Apa kata teman saya sebelum dia syahadat? Bang, saya kok gemetaran ini sekarang. Kenapa bisa? Wah, saya kemarin mengimani Tuhan saya mati loh, dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia. Sementara Tuhan itu maha kuat, maha dahsyat, maha perkasa. Lantas saya bacakan surah apa? Saudaraku, saya hanya mengatakan begini. Saudaraku, innama tunziru manittaba az-zikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya.
maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saya hanya butuh waktu 3 hari. Waktu itu saya masih ngajar beliau, saya kebetulan ngajar bela diri. Bukan hari bela diri dia datang. Saya bilang, loh, enggak latihan hari ini, Dek. Enggak, Bang, saya masih mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin. Sampai pada ujungnya, mertua saya pada saat itu temannya nak, kok sampai jam 3 tadi subuh nggak tidur. Kasihan loh itu. Saya lihat pagi-pagi badannya penuh dengan bekas-bekas nyamuk. Apa solusinya? Karena anak ini mau betul-betul menemukan Islam, saya belikan kelambu di pasar. Kami belajar di dalam kelambu. Kelambu itu dibuat di rumah waktu rumah saya masih dulu. Kami bikin kelambu, di dalam kelambu itulah kami berdua bertanya. Beliau jurusan kedokteran, alhamdulillah sekarang sudah selesai S2. Beliau mengambil spesialis saraf. Bedah saraf. Dari proses berpikir inilah kemudian akhirnya dia menyatakan syahadatain. Karena takut. Harus dilahirkan rasa takut kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut, taunya cuma tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kalau rasa takut itu sudah tidak ada pada Tuhan, sudah merasa dia dengan Tuhan itu anak ayah, sudah merasa Tuhan itu temannya, sudah merasa Tuhannya itu adalah teman-teman rekan seakan-akan teman bisnisnya, maka manusia itu tidak akan lagi ada rasa takut kepada pencipta. Kalau tidak ada lagi rasa takut kepada pencipta, maka maksiat apalagi yang dia takut untuk lakukan? Apalagi kalau sudah dikasih label, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Apalagi yang ditakutkan untuk tidak lakukan? Maksiat apalagi yang tidak mau dilakukan? Oh, saya pewaris Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mau makan makanan apa saja boleh, melakukan apapun boleh, karena saya dekat kepada Tuhanku. Saya ingat ketika saya ikut kajian, dulu saya pernah ikut kajian, seorang pemimpin materi turun dari mobil membawa anak anjing. Saya kaget, karena saya kan aktivis waktu itu. Saya kaget, jadi saya banyak bertanya. Aku bilang, Ustadz, kok bisa ini? Oh iya, saya tahu kalian adalah mahasiswa yang cerdas dan kritis. Saya tunggu pertanyaan. Apa jawaban beliau? Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana cara kemudian untuk membersihkan najis. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana caranya membersihkan tubuh saya dari najis liur anjing. Saya bilang gitu. Saya bilang gini pada saat itu. Kalau begitu, pulang dari sini, Ustadz boleh dong ke tempat ese-ese. Di gedung itu tumpah riuh orang tertawa. Loh, tunggu dulu, jangan tertawakan saya. Sebab Ustadz ini tahu caranya bertaubat. Berarti setelah ini Anda boleh saja melakukan kemaksiatan lain, karena Anda bisa bertaubat. Anda tahu cara bertaubat. Berarti Anda bisa melakukan kemaksiatan. Kalau sudah jelas dalam syariat Islam, liur anjing itu najis dan cara membersihkannya itu ribet. Lantas Anda mengatakan Anda boleh memeliharanya, menggendongnya dengan menggunakan pakaian yang kelak akan Anda berjadikan sebagai pakaian untuk ibadah. Hanya untuk menguji kami sebagai seorang mahasiswa, maka Anda memberi ruang kepada kami, Anda memudahkan kemaksiatan. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, Anda merasa dekat dengan Tuhan, maka Anda dengan gampangnya melakukan kemaksiatan. Inilah yang terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dengan gampangnya, hanya 1 kali seminggu, tepuk tangan, habis itu selesai dosa-dosa. Gak bisa seperti itu. Al-Quran mengatakan, Innama tunziru manittaba zikra wa khasyar rahman bil gaib, wabashirhu magfirati wa ajrin karim. Yang utama bagi orang-orang beriman kepada Tuhannya adalah rasa takut dulu. Kalau sudah tidak ada rasa takut, maka di depan orang dia seperti orang beriman, di belakang manusia, di belakang orang lain, dia akan melakukan kemaksiatan yang tak terbatas. Kenapa enggak ada rasa takut? Tapi kalau orang beriman, mandi pun dia enggak mau telanjang. Kenapa dia malu kepada Tuhannya? Apalagi bermaksiat. Nah, inilah kesalahan terbesar ketika ada pemahaman di surga Kristen Islam nanti itu ada 70 bidadari, mereka akan pesta seks. Itu Ustadz Longor, Ustadz yang harus disunat 2 kali, kepala nonotnya harus dihilangkan. Ustadz yang begini ajarannya
adalah ustadz yang kemudian harus ditutup itu kulupnya, ditarik baru diikat karet. Kasih lem Alteco supaya tidak pipis. Menyesatkan orang dengan pemahaman seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mungkin berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, apalagi di surga. Maka kalau diberi bidadari, bukan untuk pesta seks. Pemateri-pemateri yang selalu mengatakan itu harus ditenggelamkan. Pemateri yang tidak benar, mendidik anak Islam dengan tidak baik. Bukan begitu cara menyampaikan narasi. Bidadari itu pelayan. Seorang yang taat dan takut kepada Tuhannya, bagaimana mungkin ingin melakukan sesuatu yang vulgar di hadapan Tuhan? Tapi itu kan satu kenikmatan. Betul, itu satu kenikmatan. Tapi orang yang beriman akan tahu caranya bersikap di hadapan Tuhannya. Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah melihat Allah? Enggak malu di hadapan Allah melakukan hal-hal yang seperti di dalam bokep itu. Anda katakan pesta seks. Enggak malu di hadapan Tuhanmu? Malu. Kalau Anda masih punya malu, berhenti mengatakan itu. Ucapan 70 bidadari itu hanyalah alat untuk merangsang orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk menanggalkan kemaksiatan berupa persinahan dan tidak menghargai wanita. Maka dengan cara itulah kemudian Nabi Muhammad merubah pola pikir orang-orang jahiliyah untuk kemudian menjadi orang yang beradab, menghargai wanita, menghargai pernikahan, menghargai kemudian perbudakan, tidak menganggap budak itu sebagai hewan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada dai, orang yang suka bertablik, baru tampil di media mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola, maka tenggelamkan ya pemateri-pemateri seperti itu. Itu pemateri duit yang tidak mengkaji Islam secara makrifat, secara menyeluruh. Saya kira begitu, saudara. Ya, baik. Silakan. Bang Zuma, izin sekali lagi Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma ya. Iya. Makanya begini Bang Zuma, aku kan tinggalnya di Sulawesi Utara. Kan. Terus kampung aku juga memang nggak ada masjid, nggak ada umat Islam, apalagi ustadz nggak ada. Iya. Maksud aku begini Bang, aku juga kan kalau pingin cari ustadz gitu, mau bincang-bincang tentang Islam kan, memang kagak ada Bang Zuma, kagak ada di kampung kami ini, nggak ada. Terus kedua, aku juga biar bagaimanapun aku juga kan takut juga sama keluarga-keluargaku. Semua keluarga aku itu semua Kristen semua Bang, nggak ada yang Islam, semua Kristen semua, nggak ada Islam. Nah, makanya aku datang ke komal-komal seperti ini, pingin cari komal-komal Islam seperti ini ya. Seperti ini aku mau cari tahu aja sih kebenaran dalam Islam itu seperti apa, kan gitu. Makanya aku nggak terkesan kalau aku masuk Islam itu nggak terkesan buru-buru kayak Bang Zumai bilang tadi, nggak berpikir udah masuk Islam lagi, kan begitu. Iya, betul. Ya, makanya saudaraku, aku pingin gini Bang, aku kan udah follow Bang Zuma. Iya. Nah, gimana caranya aku bisa komunikasi sama Bang Zuma? Nggak harus seperti kayak di Komal begini kan? Ada nomor Excel saya Bang. Nanti hubungi Kian Santang, di follow aja beliau. Banyak kok teman-teman kita non Muslim yang selalu komunikasi pribadi di belakang. Mereka konsultasi, mereka bahkan ada di antara mereka yang kami jumpa ngopi sampai berapa jam kita ngobrol. Saya dekat dengan kepala Departemen Agama Kabupaten Toraja. Saya akrab banget, akrab sekali. Nah, yang terkait dengan yang saudara katakan barusan, di tempat saudara saya ini tidak ada rumah ibadah, masjid dalam arti kata tidak ada. Iya, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kenapa beliau bertahannud, menyepi, menyendiri, berfikir. Beliau jauh dari Nabi Musa, beliau jauh dari Nabi Isa alaihissalam, jauh dari pengajaran Yesus Kristus, jauh. Tidak ada padanya kitab suci, tidak ada utusan datang kepadanya, tidak ada sahabat-sahabat Nabi Musa atau sahabat-sahabat Nabi Isa atau pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang datang kepadanya memberikan pencerahan tentang Allah, memberikan pencerahan tentang pencipta, memberikan pencerahan tentang ibadah dan seterusnya. Beliau berfikir dan berfikir apa yang terjadi. Tidak mungkin ini tidak ada yang mengaturnya. Tidak mungkin Tuhan itu enggak ada. Akhirnya Allah yang sudah merencanakan terlebih dahulu mengutus roh kebenaran kepadanya. Itu butuh proses lama. Sedangkan saudara ada di Indonesia. Keluar dari kota saudara, bergejibun ustadz, bergejibun masjid. Jadi banyak kemudian jalan untuk menuju kepada Islam.
Ya termasuk saya bersedia untuk berdiskusi dengan saudara. Silakan minta nanti nomor saya pada admin, saudara Kian Santang, minta di sana kita komunikasi. Apapun itu, mau bertanya tentang Quran, mau bertanya tentang Bible, setahu saya akan ajarkan, saya akan sampaikan. Gitu saudara. Baik, Silakan. Bang Juma. Mungkin ada masukan dari yang lain? Ya, saudara Viro, thank you. Ada, saya Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Saya Ya, masuk silakan. sedikit Silakan. dulu. Ya, Ini- silakan. Terus. Iya. Asyhadu Piro. Ya, siap. Jangan. Beliau biar beliau belajar. Ya, makanya Ya, nanti ini makanya begini Bang Zuma. nanti DM ke saya ya Bang Piro ya. Ya, aku udah dikasih petunjuk juga Bang Zuma, nggak boleh buru-buru kan. Harus berpikir dulu, Ya. biar nggak kayak Ya, semacam orang betul. Islam yang tiba-tiba aja karena nggak berpikir murtad lagi kan gitu. Iya, betul. Iya, silakan Bang, silakan. Di Islam itu cile. Jangan menunggu pintar dulu baru mendaftar SD, sekolah dasar. Jangan. Tapi pahami dulu bahwa keselamatan itu penting. Sekolah itu penting, pendidikan itu penting, kebenaran itu penting. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus jadi orang, kita harus sukses dunia akhirat. Baru dasar pijakan itulah datang ke sekolah daftar. Saya ingin belajar, saya ingin pintar. Nah, setelah masuk menjadi murid di sekolah tersebut, baru belajar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Meskipun tidak dapat ranking sekalipun, yang penting sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang penting mau belajar. Karena orang yang belajar itu, ketika di dalam kelas, dia tidak mendapatkan ranking 1, ranking 2. Bukan karena dia bodoh. Bukan. Tetapi karena temannya lebih pintar daripada dirinya. Dia pintar, tapi temannya lebih pintar. Maka dia tidak mendapat ranking. Bukan berarti dia bodoh. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saudara silakan kalau Anda mau belajar Islam, kami bukan cuma saya, adik-adik saya di sini, anak-anak saya insya Allah siap membantu. Yang Baik, penting mau belajar dengan serius, kan gitu Iya, Bang, ya. baik, Bang. Ya, Bang Zuma. Masya Allah. Ya, makasih Oke, ya teman-teman ya. silakan yang lain. Iya, saya sedikit aja Gurunda untuk saudara Viro ya. Mungkin ya sedikit mulai berpikir, tapi enggan menerima Nabi Muhammad, maunya menyaksikan hanya kepada Allah SWT, bersaksi dan ingin memilihnya Nabi Isa. Tadi yang kita dengarkan. Salam kenal Bang Viro, saya Dito, saya juga awalnya bukan Muslim. Iya, Bang. Saya dari Bang. kalangan Katolik ya. Tapi di sini saya mau menambahkan kenapa hal yang skeptis itu tidak merujuk kepada suatu tuduhan kemudian mencari fakta tentang hanya karena Nabi Muhammad menurut apologetik Kristen mengatakan seperti ini, seperti itu yang tadi sudah dijabarkan Ya. oleh Gurunda. Ada satu sirah nabawiyah tadi juga sudah disampaikan mengenai mulai dari kelahiran sampai dengan wafat beliau, itu sahih ya. Itu merupakan sejarah yang tidak ada yang menentangnya. Semuanya sepakat bahwa memang biografi Rasulullah seperti yang di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dan satu lagi, Al-Quran adalah firman Allah. Ini yang kekal, sampai saat ini pun tidak ada mengalami distorsi. Bagi kami umat Islam, membaca Al-Quran sudah kami yakini sebagai amalan ibadah. Itu yang selalu juga diajarkan oleh guru-guru untuk Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, memaknai artinya pun menjadi suatu keharusan. Bagaimana kami kemudian ingin mewartakan, ingin memberitakan kebenaran Islam kepada saudara-saudara Kristen atau yang non-Muslim lainnya. Dari Al-Quran ini semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad yang menerimanya. Nabi Muhammad bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran yang berjalan ini dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan itu? Sangat hina. Jadi kalau tantangan dari Al-Quran sendiri sudah ada, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau Anda masih meragukan Al-Quran, tantangannya ada di ayat 23-nya. Jika kamu masih meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad,
buatlah satu surah saja semisal dengannya. Gunakan penolong-penolongmu yang lain selain Allah jika kamu orang yang benar. Kalau kemudian tentang akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tadi yang Anda katakan, tuduhan dari orang-orang lain yang Anda resapi, Anda dengar. Ada satu kisah yang ini meluluhkan hati kami, semua umat Islam ingin berjumpa dengan beliau. Pada saat di pasar, Rasulullah menyuapi seorang buta. Orang buta itu sama gambarannya dengan orang-orang yang saat ini tidak kenal dengan Rasulullah, tapi bedanya orang tua ini, buta matanya, memang benar-benar buta. Beliau disuapi Nabi Muhammad, disuapin sambil ngomel-ngomel ngata-ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gila, seperti yang tadi dikatakan oleh mungkin katanya-katanya yang Anda serap Bang Vero. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Menyuapi dengan setulus hati, dengan kelembutan, sehingga kelembutan sesuapan demi suapan ini tidak dirasakan. Ada satu sakit hati dia dihujat yang dirasakan oleh orang yang buta tadi. Setelah beliau wafat, ada yang menggantikan menyuapkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini suapannya berbeda pada saat dia mengomel-ngomel dan mengatai Nabi Muhammad. Dari akhlak yang seperti ini, orang buta yang seperti kalian buta hatinya, tidak skeptis, hanya mendengarkan dari pakar orientalis membuat suatu data menjelek-jelekkan Nabi kami, tetapi yang dilakukan, saksi yang langsung menyuapi orang buta itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga akhirnya panas mendapatkan hujatan, suapannya berubah. Dan orang buta itu merasakan bahwa yang menyuapi bukan Nabi Muhammad. Seketika itu langsung Sayyidina Abu Bakar jujur mengatakan, dia adalah Muhammad, aku bukan dia. Kemudian orang buta itu nangis sejadi-jadinya dan kemudian memeluk agama Islam. Ini satu sebagian kisah ya tentang akhlak Nabi Muhammad. Kalau di Al-Quran sudah jelas. Saya kutip dari Al-Quran tentang bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Saya ambil ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'a khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi tuduhan itu kalau kalian meragukan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar berbudi luhur. Jadi saya harapkan Bang Vero lebih skeptis, tidak percaya manusia. Percayalah kepada kata hati, kemudian mencari kebenaran itu benar-benar mencari kebenaran. Karena yang kita lihat semuanya pada awalnya mengalami yang disebut dengan kebetulan. Kebetulan Anda tadi di lingkungan Kristen. Tapi apakah kebetulan itu suatu kebenaran? Saya mengajak untuk Anda benar-benar pahami, belajar banyak tentang Islam. Gurunda tadi sudah menyampaikan, bisa lewat jalur yang lain selain platform TikTok. Saya rasa ini suatu kehormatan buat Anda. Itu saja dari saya, Gurunda. Wallahu ta'ala mu'bishawab. Insyaallah. Ya, makasih Bang ya. Ya Bang, abang aku bersyukur ya, aku bersyukur dan berterima kasih ya buat semua teman-temannya, terlebih khusus buat Bang Zuma yang gimana ya, aku merinding loh Bang Zuma aku ini, bener. Soalnya kan aku mikirnya gini Bang, kan keluarga semua aku Kristen semua, nggak ada satupun yang Islam kan, nggak ada. Makanya kalau aku mau cari kebenaran tentang Islam, aku mau carinya kemana ya? Ustadznya juga nggak ada, masjidnya juga nggak ada. Umat muslimnya satu aja nggak ada. Iya Bang, nanti Abang komunikasi aja sama Bang Juma lewat platform hijau ya Bang ya. Ya. Nanti saya kasih nomornya, Abang tinggal DM aja ke saya Bang. Siap, ya Bang. Ya Bang Hos. Ya. Ya, oke. Makasih ya Hos ya. Makasih Bang Zuma, sehat selalu semuanya. Aku izin turun ya. Ya. Iya Bang, sehat selalu ya Bang ya. Ya, amin. Ya, ini ada Bang CSK
Bang CSK Muslim apa Kristen Bang? Bang CSK. CSK. CSK Muslim apa Kristen Bang? Bang CSK. Halo Bang. Kristen. Oh Kristen. Oh, yang jawab anaknya ya Bang? Iya, itu anak saya. Iya Bang. Ya, Abang mau diskusi apa mau sekedar ingin bertanya aja Bang? Ya, saya dengar sebentar, lalu saya sedikit bertanya saja sih. Baik. Jadi sepanjang ini saya kebetulan kan ya bukan followernya Bang Suma juga, tapi sekedar mengikuti sajalah, mendengar begitu diskusi dia terhadap baik itu sesama Muslim maupun dengan teman-teman dari Kristen. Lalu saya ini jadi bertanya, pertanyaannya begini, Bang Suma ngomong tentang Islam, habis itu ngomong lagi tentang Kristen. Mohon maaf ya, saya tidak mencela, saya tetap menghargai apa yang menjadi hak kalian, apa yang menjadi ajaran kalian sebagai orang Muslim. Banyak teman saya Muslim, ada juga keluarga Muslim, jadi tetap menghargai saja. Dan saya cuma bertanya saja, selama ini Bang Suma bicaranya tentang agama ini kok kuat sekali, baik itu dari sisi Islam maupun dari Kristen. Pertanyaannya, Bang Suma ini basicnya apa sih? Bang Suma ini basicnya memang dari sekolah agama atau gimana? Saya cuma tanya itu. Baik, biar nanti langsung Bang Juma jawab. Abang di mute dulu Bang, soalnya Abang di situ berisik noise ya Bang ya. Ini lagi live di YouTube juga Bang. Silakan. Justru, apa berunda? Ya udah Bang, di mute dulu Bang, biar dijawab dulu. Justru mungkin udah muncul di sini nih. Iya, nanti saya undang. Iya. Oke, suara sih kedengaran Kang? Aman? Iya, Oke, baik. Jadi berbicara mengenai hal yang saya lakukan, ya basicnya apa? Ya saya seorang pendidik Bang. Saya seorang pendidik. Saya mengambil jurusan pendidikan, psikologi pendidikan. Jadi saya belajar tentang proses anak didik, tentang seorang pendidik dan seterusnya. Saya belajar tentang psikologi. Dan sebagai Muslim, tanggung jawab saya sebagai Muslim adalah menyeru seluruh manusia. Al-Quran yang membimbing saya untuk menyampaikan itu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan perintah berdebatnya jelas. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada perintah berdebat, tapi dengan cara yang baik. Di data yang lain, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Maka kamu harus tegas, kamu harus keras terhadap mereka. Supaya mereka mendapatkan pengajaran. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit yang kemudian menerima. Jadi kalau hanya berdasarkan apa kredibel Anda, apa background Anda, apa basic Anda harus sarjana teologi, Anda harus sebagai seorang ustadz baru menyampaikan kebenaran. Tidak. Siapapun yang melihat kemungkaran, maka wajib hukumnya dalam Islam mencegah kemungkaran itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka itu kewajiban umat Islam menyampaikan yang baik, yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemunya dua muara. Muara Islam dan muara Kristen. Islam adalah ajaran yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada alam semesta. Rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Begitu ketemu dengan Kristen, rupa-rupanya Kristen juga ada perintah yang disebut perintah apa itu? Perintah apa yang ada dalam Kristen?
Amanat agung, Bang. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Perintah jadikan, itu adalah sebuah tekanan. Kalau Anda tidak menjadikan, berarti Anda melanggar perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ketika perintah ini sebagai perjanjian agung di dalam gereja, amanat yang sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh gereja, datang pada kami sebagai muara yang terpisah dengan Kristen, maka tidak semudah itu Anda kemudian mengajak kami menjadi pengikut Kristus. Anda harus lolos dari beberapa syarat. Kristus mana yang Anda jual, yang Anda jajakan. Nah itu. Jadi Islam memiliki kemudian perintah untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Kristen juga memiliki perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Jadi dua sisi yang bertemu. Nah, penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau berbicara mengenai Bang Suma, Al-Quran mengatakan, Innal ladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berperang, beraktivitas, bergerak, bersuara dalam pergerakan menegakkan tali agama Allah, berperang di jalan Allah. Innal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir fi sabilit tagut, mereka berjuang di jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah. Siapa saudara setan menurut Islam? Orang-orang yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah. Seluruhnya adalah saudara-saudaranya setan. Itu di pandangan Islam. Jadi ketika Anda bertanya apa kapasitas, apa backgroundnya, apa yang kemudian menjadi basicnya? Basicnya Al-Quran. Innal ladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Bukan perang dalam bentuk angkat senjata, enggak. Tetapi perangi pemikiran mereka. Perangi konsep mereka yang keliru, yang tidak berdasarkan terhadap kitab yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul-Rasulnya. Itu saudara. Jadi ini sudah terjadi. Kristen sudah tampil di permukaan. Kami sebagai Islam juga tampil di permukaan. Sebagai anak bangsa, maka yang harus kita ramu, berdiskusi dengan baik. Yang kemarin yang tidak baik dan yang akan terjadi lagi, ada diskusi tidak baik untuk supaya diminimalisir. Karena kita adalah saudara dalam setanah air. Maka karena kita beda keyakinan, mari kita membahas tentang keyakinan ini dengan cara-cara yang baik. Kalau Bang Suma ada kesalahan diingatkan, ada kekeliruan diingatkan. Tapi diskusi ini harus berjalan. Kenapa? Karena Islam diperintahkan untuk berdebat, Islam diperintahkan untuk menyeru, Kristen juga diperintahkan untuk menjadikan di luar Kristen menjadi Kristen. Jadi ketemu. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Islam dengan Islamnya, Kristen kudu percaya diri dengan kekristenannya. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, baik, bisa saya tanggapi? Silakan. Baik. Yang pertama, ternyata saya baru tahu Bang Suma ini bukan basicnya katakanlah teologis, atau kalau misalnya dari sisi Islam ya ustaz, anak apa ya biasanya kalau sekolah basic awal untuk sekolah agama apa namanya, pesantren ya dan seterusnya. Itu berarti bahwa pemikiran-pemikiran Bang Suma terkait dengan urusan agama, yang pertama saya tetap menghargai, tetapi bagi saya Bang Suma berbicara terkait agama apapun, baik itu dari sisi Islamnya tetapi juga dari sisi Kristen, bagi saya Bang Suma hanya berbicara dari sisi pandangan Bang Suma secara pribadi,
secara manusiawi tanpa punya basic pendidikan terkait dengan agama. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau misalnya Bang Suma sudah mengatakan bahwa Muslim memerintahkan, Kristen juga memerintahkan, itu berarti bahwa di sana harus ada yang namanya saling menghargai. Artinya bahwa masing-masing tetap meyakinkan dengan apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Nah, pada titik ini mestinya perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan itu harus diimplementasikan melalui kata-kata. Artinya bahwa apapun yang kita berbicara, tetapi sedapat mungkin kita menghindari cemoohan, kata-kata kasar terhadap orang yang berbeda keyakinan. Kan begitu. Berpandangan boleh, bernarasi boleh, tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan orang yang menjadi dasar. Itu maksudnya. Jadi mohon maaf, ini karena sepanjang ini kan saya dengar Bang Sumba selalu mencemooh orang lain, mencemooh orang yang tidak sekeyakinan, gitu. Jadi saya hanya berpandangan seperti begitu. Karena ya kalau Bang Sumba punya pandangan yang tadi Bang Sumba katakan, itu berarti bahwa ada titik temunya, yang itu kesimpulannya harus kita saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa harus mencemooh. Ini parah nih. Kata-kata yang kasar. Gitu. Tenang. Oke Bang. Oke, itu saja. Tenang. Iya, saya rasa ini adalah masukan yang baik. Ya, satu pandangan yang nilainya positif, cakupannya positif, dan cukup mengedukasi. Cuman satu hal kemudian sebagai narasi yang membangun wawasan kita, bahwa kita tidak pun bisa menilai seseorang itu dari permukaan saja. Tapi kita harus menilai orang itu ketika bertindak, apa yang melatar belakangi tindakan orang tersebut ada. Berbicara mengenai pendidikan, saya mondok 6 tahun. Saya lulusan dari pesantren Nurul Junaidiyah, Lauwo, Kabupaten Luwu Utara pada zaman itu. Saya angkatan 98, kemudian ambil jurusan perbandingan mazhab di UIN, YIN waktu itu Alauddin, kemudian di Universitas Muslim Indonesia, saya juga mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi terkait hal ini, mungkin saudara-saudara perlu pahami bahwa ketika di dalam berdialog, ketika di dalam berdebat, ada sesuatu yang mungkin ungkapan atau perilaku yang menyebabkan ya orang menilai beda, masing-masing punya penilaian terhadap Bang Suma. Itu saya akui memang. Tapi ketika niatan ini lahir dari seorang saudara kita, ya dari Kristen, saudara CSK 76, ya kita harus menghargai itu. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa dasar pijakan saya terjun di dunia debat latar belakang karena Al-Quranul Karim. Dan dari pihak Kristen sendiri, muaranya dari seberang. Karena Kristen ini adalah memiliki sebuah konsep amanat agung untuk mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi. Mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi, sebagai seorang yang mempelajari Bible, sama halnya menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai manusia yang akan diusir oleh Yesus nanti di akhir zaman. Membiarkan orang-orang ini diusir oleh Yesus. Kalau saya tidak ngambil bagian. Yang kedua, saya boleh dinilai dengan penilaian masing-masing. Tapi izinkan saya berbicara. Dalam hal Islam, Islam menyampaikan keislaman tanpa unsur paksaan, tanpa unsur mengelabui, tanpa unsur berpura-pura.
Islam dengan jati dirinya 100% maksimal pasang badan dengan keislaman itu sendiri. Sedangkan Kristen meninggalkan cangkang. Kristen melepaskan wibawanya sendiri. Kristen melepaskan disiplin ilmunya sendiri. Kristen mengajarkan kekristenannya dengan pola yang tidak diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi, Kristen seakan-akan Yahudi. Mereka menggunakan banyak istilah-istilah Yahudi. Ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, mereka melepaskan cangkang aslinya. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Pembeda ini jelas antara kami umat Islam dan saudara-saudara Kristen sebagai orang-orang yang mengatakan mereka adalah apologet Kristen. Sayangnya, mereka membantah Al-Quran dengan memakai istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Al-Quran dengan mengutip-ngutip istilah-istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, tetapi Kristen diajarkan dengan lebih banyak menggunakan istilah ajaran Nabi Muhammad daripada istilah dari Paulus. Maka dari dasar langkah awal saja Kristen sudah terlihat timpang. Islam dalam proses terjemahan Al-Quran tidak mengambil bahasa-bahasa yang prinsip di dalam Bible. Tetapi Bible pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, offside mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam untuk masuk sebagai bagian daripada kitab untuk menguatkan narasi-narasi para apologet Kristen. Nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tetapi sayangnya, Kristen lebih familiar menyebut kitab mereka dengan sebutan gelar Al-Quran yaitu Alkitab daripada Kristen menyebut kitab mereka dengan sebutan Biblika atau Biblos. Maka PR kami sangat berat. Kenapa? Kami harus menyadarkan saudara-saudara kami Kristen untuk supaya sadar bahwa dalam berapologet dan pembelaan akidah, baik apologet Islam maupun apologet Kristen, Kristen harus terlebih dahulu mandi air 7 sumur 7 rupa kembang. Kenapa? Mereka selalu membawa nama istilah-istilah Al-Quran di dalam mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen sebelum berperang sudah kalah duluan. Kenapa? Karena mengatakan Islam itu kesalah, tetap jual agamanya dengan menggunakan istilah Islam. Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tapi menguatkan narasi kekristenannya dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tetapi gelar-gelar Nabi Muhammad digunakan untuk memberikan gelar itu kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Jadi sebelum mereka bertanding, Kristen kalah duluan. Coba, ini sederhana, Bung. Ini sederhana. Contoh misalnya, sepele bagi orang Kristen, tapi ini hal yang sangat dahsyat bagi kami umat Islam. Apa itu? Ketika orang Kristen mengotori bibir mereka dengan mengucapkan buku-buku dari Belanda itu dengan sebutan Alkitab, itu pukulan telak sebenarnya kepada Kristen. Adakah kemudian orang Islam pernah menyebutkan Al-Quran ini sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di dalam Bible, surah Yasin ayat 3? Nggak ada itu. Tapi kalau di Kristen, naasnya dia mengatakan begini, sebagaimana di dalam Alkitab surah Galatia ayat 13, Al-Quran banget. Alkitab, Al-Quran, surah, Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemana Biblos? Kemana Grape? Kemana Apostolos? Hilang semua. Nah ini, jadi kami umat Islam itu bangga. Kenapa? Di saat orang Kristen tidak menerima Islam, di saat itu juga lisan Kristen banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan kata lain, siapa yang ditiru, pasti adalah yang asli. Siapa yang meniru, pasti yang adalah palsu. Siapa yang menjadi idola, pasti diikutin. Siapa yang menjadi pengidola, pasti yang mengikuti. Alhamdulillah, sepanjang sejarah Islam di Indonesia dan Kristen di Indonesia, agama Islam selalu unggul. Kenapa? Karena Kristen banyak menggunakan istilah-istilah Islam.
Sekira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya bisa tanggapi lagi, host. Halo? Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, jadi dari narasi yang disampaikan oleh Bang Suma, bagi saya sih, saya menghargai, tetap menghargai saja, tetapi meyakini sudah pasti tidak. Lalu, saya mau sampaikan begini. Yang dimaksud Bang Suma katakan Kristen itu sebetulnya yang Bang Suma maksudkan Kristen di Indonesia ataukah Kristen secara keseluruhan dalam kaitan dengan penggunaan istilah Alkitab ataukah dalam kaitan dengan isi Alkitab? Karena begini, agama khusus Kristennya, kami Kristen, sifatnya itu kan dia universal. Agama itu sifatnya universal. Jadi itu diterima dimanapun keberadaan suku manapun yang meyakini itu, kan tidak ada masalah terkait dengan istilah, kan begitu. Di Indonesia katakanlah kami menggunakan istilah atau memakai kata Alkitab. Di Amerika Bible, dan mungkin di suku lain, di negara lain menggunakan bahasanya, tetapi isi daripada kitab itu tetap sama, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Suma tadi mengatakan Kristen mengutip atau Kristen meminjam. Sebetulnya saya mau tanya sih, antara Kristen dalam pengertian ajaran, bukan komunitas. Kristen dalam pengertian ajaran, sebetulnya mana yang duluan? Kristen ataukah Muslim? Oke, biar langsung ditanggapi ya Pak ya. Oke. Apa dulu Gurunda? Iya, baik. Ini sudah berapa kali saya terangkan ya. Selalu narasi saudara kita Kristen itu berarah kepada satu keadaan di mana Kristen lebih dulu daripada Islam. Oke, tetapi ada satu hal yang mesti dipahami dengan pola sederhana. Kakak saya nih, yang pertama, anak sulung, dia lebih dulu dari Bang Suma. Tapi zaman dia lahir, itu belum ada HP. Tiba-tibanya saya dewasa, saya beli HP. Terus dia rampas HP itu dan dia mengatakan ini milik saya karena saya lebih dulu ada daripada ente. Padahal HP ini adanya di zaman saya. Bukan adanya di zaman dia. Meskipun dia lebih dulu ada di atas muka bumi, tapi pada zamannya belum ada HP. Ini logika sederhana. Inilah yang terjadi di Kristen. Karena menganggap mereka pertama daripada Islam, maka semua yang ada di depannya itu miliknya. Ini adalah mental-mental penjajah. Mental penjajah yang masih terekam, tertancap di dalam benak orang-orang Kristen. Setiap sesuatu karena mereka lebih dulu, maka yang lain belakangan itu hanya penumpang. Mereka yang punya dunia alam semesta ini. Tapi giliran penyesat itu datangnya di abad pertama, nggak mau nolak, nggak mau nerima. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang seangkatan dengan angkatan ini. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita. Memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi dilemparkan ke abad ke-7. Ini keanehan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak punya jati diri. Tidak punya harga diri.
Agama yang benar tidak pernah mau diwarnai oleh keadaan apapun. Kenapa? Agama yang benar itu diasaskan terhadap firman pencipta langit dan bumi yang maha tahu, yang mana firmannya akan menundukkan semua keadaan yang ada di depannya. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tetapi dia diwarnai oleh keadaan yang ada pada habitat di mana dia pergi, itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia harus diwarnai. Kenapa dia diwarnai? Karena sudah tidak cocok dengan warna yang ada. Kitab suci Anda masuk ke dalam wilayah Bali, tidak bisa dijadikan sebagai kitab suci sebelum dirubah mewarnai ikut warna yang ada di dalam sana. Kitab Anda tidak bisa menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen sebelum kitab Anda harus diwarnai menjadi keislam-islaman seperti mayoritas penduduk orang Indonesia. Ada apa dengan kitab saudara? Ada apa dengan agama saudara? Ada apa dengan Tuhan yang Anda sembah? Al-Quran 1400 tahun silam, kemanapun dia pergi, sedahsyat apapun kebencian orang terhadapnya, dia datang dengan gagah berani, pasang badan. Lu punya bahasa, boleh bahasa Inggris. Lu punya bahasa, boleh bahasa Mandarin. Lu punya bahasa, boleh bahasa roh. Lu punya bahasa, boleh bahasa langit. Tetapi ente tidak akan pernah bisa mewarnai aku, sebab aku adalah bahasa Tuhan. Aku adalah kalamullah. Aku adalah kalam Allah. Aku punya jati diri. Bahasa-bahasa manusia tidak akan pernah bisa menundukkan bahasa Tuhan. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang pendeta yang ternama di Indonesia ini. Di-live-kan malah. Saya tanya, apakah menurut saudara firman Tuhan bisa dikoreksi? Katanya nggak boleh, nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak boleh. Kenapa firman yang ada di dalam kitab saudara setiap saat dikoreksi, direvisi? Bingung langsung. Copot jantungnya. Terasa ginjalnya terkunyah-kunyah kemudian. Dia sendiri mengatakan tidak bisa dikoreksi firman Tuhan, tidak bisa direvisi firman Tuhan itu. Kalau begitu Anda sudah menjawab kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena faktanya setiap saat bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berbeda dengan Al-Quran. Karena dia kemudian kitab saudara bisa dikoreksi, bisa direvisi, maka seenak perut sesuai dengan pesanan kapan saja bisa menggunakan istilah-istilah di luar daripada kitab saudara demi untuk melancarkan aksi pewartaan terhadap orang-orang di luar agama saudara. Ini tidak disifati Al-Quran. Bahasa Tuhan harus lebih tinggi dan tidak bisa ditundukkan kemudian oleh bahasa manusia manapun. Makanya Al-Quran itu bukti bahwa dia adalah kalam Allah, kalam firman dari pencipta. Dia tidak pernah lekang oleh zaman. Dia tidak pernah hanyut oleh modernisasi. Dia tidak pernah tertinggal oleh keadaan. Sehebat apapun masa itu, semodern apapun zaman itu, Al-Quran akan tetap berdiri paling depan. Bagaimana dengan Bible? Semakin hari, dunia semakin modern, semakin canggih, maka Bible akan semakin diwarnai oleh keadaan. Yang tadinya babi, berubah menjadi, karena sudah banyak kota, berubah menjadi babi hutan. Nanti kalau orang semua semakin modern, babi hutan itu berubah lagi menjadi babi yang pakai sepatu hak tinggi, yang diharamkan dimakan. Nanti lama-lama, babi mana yang diharamkan di Bible? Bisa jadi berubah babi yang menggunakan hafiz di mana saja dia pergi. Babi mana yang diharamkan dimakan? Berubah lagi babi yang menggunakan kendaraan bermotor dan seterusnya. Kenapa? Karena Bible itu selalu diwarnai oleh keadaan, bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Jadi dialog ini memang harus dipakai untuk menjadikan kita sebagai anak bangsa tercerdaskan. Kenapa? Tidak semua orang Kristen itu mau mematikan akalnya. Ada juga orang Kristen yang mengucapkan terima kasih dengan penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara Muslim yang terkait dengan persinggungan dua agama. Bukti barusan sebelum Anda, ada seorang anak muda yang kemudian mau belajar Islam. Karena mereka mendengarkan apa yang kami sampaikan berdasarkan Bible itu betul. Ketika kami mengatakan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, di mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Kami tunjukkan data. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal
Tuhan satu-satunya yang adalah di langit, dan berarti dia satu-satunya, berarti yang di bumi yang bernama Yesus itu bukan Tuhan. Karena kapan Yesus itu juga adalah Tuhan, berarti harusnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua-duanya Tuhan, yaitu Bapa dan yang Yesus. Tapi ternyata Yesus membantah ketuhanannya dengan mengatakan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus dikenal sebagai utusan. Itu bukti. Anak muda ini berpikir, loh kok benar ya? Inilah manfaat daripada dialog dibangun. Ada yang mengambil asas manfaat dari diskusi-diskusi yang terjadi. Ada juga yang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak bagus, karena mereka hanya berpikir ego. Mereka harus Kristen yang paling benar. Padahal mereka tidak mampu kemudian menegakkan kebenaran itu. Orang-orang Kristen yang mengatakan agama Kristen itu benar, begitu berbicara mengenai agama di depan umat Islam, mereka seibarat menegakkan benang basah. Tidak akan pernah bisa. Demikian saudara, silakan. Ya, silakan Pak Deska. Oke, sekali lagi saya menghargai penjelasan dari Bang Sumam, tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa dari kami lahir sampai dan dengan saat ini. Makan lagi, boy. Iya, sebentar makan, sorry. Nggak boleh. Dari kami lahir sampai dan dengan saat ini, tidak pernah ada kitab suci kami itu direvisi. Kalau soal terjemahan, iya. Tetapi isi kitab suci tidak pernah direvisi. Satu. Yang kedua, sebagai penutup, nanti kita akan, sebetulnya saya masih mau lanjut lagi, cuman nanti di lain waktu saya akan lanjut. Tapi saya hanya mau bilang, kami orang Kristen dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah keyakinan itu. Jadi menghargai, ya tetap kita menghargai selaku keyakinan orang. Saudara kita juga banyak yang Muslim. Kita saling menghargai. Dari sisi kemanusiaan kita harus tetap saling toleransi satu dengan yang lain. Tetapi pada bagian wilayah-wilayah, masuk pada wilayah-wilayah agama, tentu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi itu sebagai penutup Bang Suma dan host, mohon maaf kalau ini komentar awal saya ketika bertemu awal, tetapi nanti saya akan, ya mungkin di lain waktu lagi, nanti kalau kesempatan saya bisa masuk lagi. Baik Pak. Jadi poinnya cuma satu yang barusan ya Pak ya. Kitab Bible tidak pernah direvisi, itu yang akan dijawab sama Gurunda. Baik. Tapi nanti aja lah, saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Ya baik. Ini mengedukasi yang lain aja di bawah. Siap Pak. Makasih ya Pak ya. Oke, poinnya yang itu Gurunda. Jadi Bible tidak pernah direvisi kata dia. Apa dong Gurunda? Iya. Jadi memang nyata bagi kita, banyak manusia yang tidak butuh alkohol untuk mabuk. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada orang yang tidur beneran. Iya, lebih sulit. Lebih sulit mengajarkan orang yang pura-pura jahil, bahlul, bodoh daripada orang yang bodoh beneran. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah direvisi, ya orang itu harus apa ya? Mau disunat kali ya? Susah juga. Belajar 5.000 tahun lagi. Kalau ditunjukkan pun mereka nggak bisa baca ya. Betul. Itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan. Zaman sekarang ini banyak orang mabuk tanpa alkohol. Siapa mereka? Orang yang berpura-pura tidur, dibangunkan tidak pernah mau bangun, karena dia sadar kalau dia ini dibangunkan. Kalau orang yang betul-betul tidur dibangunkan, ya pasti terbangun, karena dia nggak sadar kalau dia sedang dibangunkan.
Itu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu tanggapi terkait ini. Ya, gimana saudara David? Asyhadu. Terlalu lama kamu hidup di persimpangan, kawan. Bang, Bapak pernah bertemu orang walaf, tapi sebelum masuk Islam dia itu berat gitu melaksanakan sholat. Apa pernah ketemu dengan orang kayak gitu? Banyak itu. Ya, banyak. Betul. Assalamualaikum Bang Lima. Pagi dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal, lanjut. Waduh. Itu Gurunda. Iya saudara. Gimana? Iya David, Ya kan, ini karena Gurunda ini menyaksikan pagi banyak aja. sekali orang-orang yang bersyahadat gitu. Selalu nuntun Gurunda, silakan. Iya. Jadi begini Apa nggak kawan. dingin gitu? Kenapa umat Islam itu di setiap mereka beribadah, berkomunikasi langsung tanpa perantara kepada pencipta langit dan bumi, item yang paling utama diminta secara khusyuk itu adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah bagi umat Islam rambu-rambu keislaman itu masih abu-abu? Enggak. Di Islam justru terang benderang. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, dan seterusnya. Tapi kenapa umat Islam selalu minta petunjuk? Kenapa umat Islam selalu minta, berikan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus itu? Kenapa? Karena iblis itu senantiasa akan menghanyutkan manusia untuk cinta kepada materi duniawi. Jangankan pada saat mereka menanggalkan diri dari prosesi ibadah sholat. Pada saat mereka sholat saja, mereka masih digiring untuk mengingat materi. Apatah lagi setelah dia sholat. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang memiliki intelektual, punya kecerdasan, akalnya itu bertumbuh, berkarya, mencipta, memiliki alat untuk merasai objek-objek yang ada, materi-materi yang ada. Pada saat sedikit dari dimensi kenyang dia keluar, muncul rasa lapar. Ketika rasa lapar itu hadir, maka berjuta kemudian keinginan ada. Ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, dan seterusnya. Itulah manusia. Itulah uniknya manusia. Sebelum itu terjadi, muncul deteksi. Ya, alat deteksi. Lapar, mau makan apa? Makan ini, makan itu, makan ini. Ngantuk, mau ngapain? Lelah, mau ngapain? Oleh karena itu ketika mereka selesai berhubungan dengan penciptanya, maka seluruh aspek dunia akan datang. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui hati, melalui perasaan, semuanya muncul. Maka manusia itu multi keadaan. Apa yang terjadi? Orang yang takut kepada Tuhannya akan senantiasa minta bimbingan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang terberat itu adalah sholat. Sholat nampaknya ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Sholat itu ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Ketika Anda lulus sholat, maka seluruh perintah-perintah lain akan terasa ringan. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji, semuanya akan berasa ringan. Bila mana sholat ini tidak menjadi beban lagi bagi Anda. Itu di Islam. Kalau sholatnya udah bagus, maka seluruh kehidupannya orang itu akan bagus. Yakin dan percaya itu. Saya ulang lagi, pada seluruh umat Islam, anak-anak saya, adik-adik saya, jika sholatmu bagus, maka seluruh unsur hidupmu akan bagus. Jika sholatmu terpelihara, maka seluruh hidupmu akan terpelihara. Jika sholatmu ini terbenahi, maka hartamu semuanya akan terbenahi. Yakini, percayai itu. Yakini.
kelalaian kita umat Islam mencari kehidupan dunia, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai sirat, hudan, petunjuk, jembatan untuk menemukan semua hal-hal duniawi dan akhirat. Jadi kalau Anda ingin selamat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelapangan rezeki, apa yang terutama yang harus Anda benahi? Bukan pinjaman di bank. Bukan. Tapi yang Anda harus benahi adalah wudhu. Wudhumu. Pelihara itu. Kedua, solatmu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan sang pemilik? Jangan takut miskin. Jangan takut sakit. Jangan takut dicemooh. Selama engkau dekat kepada sang pemilik. Analoginya gini. Anda ingin bertamu kepada rumah sahabat, kepada rumah seseorang. Di situ ada buaya. Sebelum masuk di halamannya, pekarangannya ada buaya, jangan hantu, jangan Pak Bom-Bom. Di situ ada buaya, ada serigala, ada harimau, ada guguk. Anda mau masuk ke rumah tersebut, ada nerakanya, ada sakit, ada penyakit lever, ada penyakit kanker, seluruhnya yang seram-seram mengelilingi kemudian. Tetapi Anda dekat dengan sang pemiliknya. Anda tinggal telepon. Halo bro, yes, Masya Allah. Kamu apa hubungi saya bro? Ini kawan, saya butuh bantuan, boleh nggak saya ke rumahmu? Karena yang mau datang ini adalah kekasihnya, sahabatnya, maka diperintahkan seluruh binatang-binatang buas itu untuk masuk kandang. Masuk, ada saudara saya yang terbaik mau datang. Maka kita dengan mudahnya datang kepada Tuhan kita. Ketika kemudian kita dekat kepada Tuhan kita, semua musibah, sebuah masalah akan menjadi indah, akan menjadi nikmat, akan menjadi satu amalan. Tetapi kalau kita tidak kenal sang pemilik, bagaimana kita mau datang? Uang di luar itu, di halaman rumahnya ada harimau, ada kemudian semuanya muncul binatang-binatang yang menakutkan. Kita nggak tahu, kita mau masuk ke sana meminta tolong, tapi kita nggak kenal. Bagaimana ceritanya? Jangankan ada binatang buas ke situ, untuk masuk ke sana aja kita ragu. Tapi kalau kita dekat dengan sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini, apa yang kita takutkan? Sang pemilik kita dekat. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit sandar kepadanya. Lelah, sandar kepadanya. Lagi sakit, sandar kepadanya. Lagi ada masalah, sandar kepadanya. Apa yang kita takutkan? Semua dia yang dia mengatur. Ada masalah, sandar. Ada musibah, sandar. Semuanya kita sandarkan. Lalu apa yang kita takutkan? Jadi apa yang utama untuk menjadi penyambung? Kita butuh HP untuk menghubungi teman kita. Apa HP itu? Isya, subuh, asar, maghrib, zuhur, itu penghubung kita kepada Allah, sehingga kita nggak yatim di dunia ini. Jangan yatim, saudara-saudara. Selalu berkomunikasi dengan Allah. Jangan jadikan diri Anda itu menjadi makhluk yang yatim. Ada pencipta kita, ada Allah yang lebih dekat dari kita. Hubungi Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya ingin sujud kepadamu, Allahu Akbar. Bacakan apa yang Anda inginkan, minta kepada dia, pasti datang. Kalaupun pahit-pahitnya tidak dikabulkan, minimal doa kita itu bukti bahwa kita itu tunduk kepadanya. Artinya kita berserah diri kepadanya. Itu akan menjadi pemberat timbangan amal baik nanti di padang mahsyar. Doa-doa yang kita tidak diterima oleh Allah akan menjadi pemberat timbangan kita nanti. Kenapa? Karena bukti kita tunduk kepadanya, kita memohon, memelas dengan air mata. Dengan air mata. Seibarat Tuhan cinta kepada apa yang kita torehkan dalam rintihan kita kepadanya. Seperti seorang pengamen yang datang kepada kita. Kalau lagunya bagus, anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Lagu itu kemudian menggugah. Kita tidak buru-buru memberikan uang kepada pengamen tersebut. Kenapa? Karena kita suka lagunya. Selesai lagu itu, kita minta lagu yang baru,
Selesai lagu yang baru, minta lagi lagu yang baru. Kenapa? Kita suka. Begitulah Allah melihat kita yang selalu merintih dengan rintihan yang ikhlas. Allah suka dengan rintihan-rintihan itu. Tapi kalau kemudian lagunya tidak bagus, baru juga petik nada sudah keliru, belum juga menyanyikan satu syair lagu, satu bait, langsung dikasih duit. Udah dek, makasih ya. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Jadi begitu belum minta, dikasih rezeki. Jadi hati-hati. Orang yang tidak sholat, rezekinya lancar, hati-hati. Orang yang tidak sholat, kesehatannya itu mantap, hati-hati. Bisa jadi Allah menutup untuk ruang kita mengingat kepadanya. Sehingga kebutuhan dipenuhi, kesehatan diberikan. Supaya orang ini tidak berdoa. Mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati, saya tidak sholat, lancar. Wah bisnis, wah saya meledak bisnisnya. Jabatan, korupsi semakin kaya. Pakai kemudian hal-hal yang buruk. Ya semisal ijazah palsu mendaftar sebagai hansip. Lulus, terima santunan dari kepala desa segala macam. Tapi pakai ijazah palsu. Kenikmatan sesaat, ujung-ujungnya akan membuat menderita. Tapi kalau kita itu sholat, tetapi kemudian kita ibadah, hidup kita hanya pas-pasan saja, artinya Allah cinta kepada kita. Sebaliknya itu tadi, tidak pernah sholat, kesehatannya bagus, lancar rezekinya, pekerjaannya sukses, hati-hati. Itu jangan sampai Allah menutup ruang jembatan tol antara dirinya dengan Anda. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu pelihara sholat. Alangkah indahnya sehat, sholat, kaya, sholat, banyak uang, sholat. Sholat utamanya, sholat. Utamanya anak-anak saya. Pelihara itu. Karena untuk membedakan kita dengan hewan hanya sholat. Sholat yang membedakan kita. Maka pelihara, sholat itu pelihara. Sebisa mungkin pelihara sholat. Kalau kita lalai, tobat. Habis itu sholat lagi. Tobat, sholat. Pelihara sholatmu. Anak-anakku sholat yang Anda pelihara. Secantik apapun amalan yang kita lakukan, kalau jembatannya rusak, itu tidak akan pernah kita bawa ke sebelah. Karena sholat itu adalah sirat, jembatan, diterimanya amalan-amalan yang lain. Makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Beriman tidaknya seseorang itu lihat dari sholatnya. Boleh orang itu percaya kepada Allah, boleh percaya kepada semuanya. Tapi sholatnya hancur, ya berarti pondasinya hancur. Sholat bukan pekerjaan yang berat, saudara-saudara. Bukan pekerjaan berat. Cuman berapa menit? Hah? Lebih berat Anda buang air di toilet dengan menggunakan HP. Bisa sampai berjam-jam. Jadi pelihara sholat. Banyak orang murtad, betul. Karena malas sholat. Apa sih ini? Apa sih yang saya lakukan tiap hari 5 kali sehari? Ngapain? Lebih bagus nyanyi-nyanyi. Dijamin surga. Nah, jadi melalui pertanyaan saudara David, saya ingin menghimbau sebagai orang tua kepada anak-anak saya, yuk saling mengingatkan, mari kita sholat. Sholat adalah senjata yang Allah serah terimakan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Maka sholat inilah yang harus menjadi simbol utama keislaman kita. Mari kita sholat. Pada saat sholat, membuktikan bahwa kita dekat kepada pencipta. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan saya masih ada di kota Dumai. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi edukasi buat kita semua, utamanya kepada penikmat materi apologet. Ya jangan bosan-bosannya mendengarkan materi-materi apologet ini, karena ini sangat penting. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Silakan dilanjut, diambil alih lagi. Kalau masih ada nanti penyembah makhluk kuburan, diserahkan kepada teman-teman yang punya potensi untuk menjelaskan itu. Demikian, silakan. Ya, ini ada Bang Sibolon. Kores, monitor Kores. Ya, demikian ikhwan yang disampaikan oleh Gurunda. David, udah oleng belum? Udah mau masuk Islam belum? Tapi saya keren sih ngelihat ibadah orang Islam di
di masjid itu maupun pangkatnya apa, tapi kalau dia datangnya ketinggalan ya di belakang gitu, tidak peduli pangkat dia apa, derajat dia apa. Itu sih yang saya keren gitu lihatnya. Dia orang biasa, kalau dia punya ilmu malah di depan jadi imam.